I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Cik 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 cik.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita kembali lagi di Makassar Sport Festival Mobile Legends Competition yang sudah masuk di babak semifinal. Untuk hari ini akan ada dua babak semifinal, besok di grand finalnya. Yes, benar banget, dan sekarang kita udah masuk ke band pick-nya. Ada Grok dan juga Baxi yang udah di band dari kedua tim kali ini. Dan ada Baxia yang sudah dihilangkan oleh teman-teman RB Bopeng. Jadi yang di kiri ada Turura, yang di kanan ada RB Bopeng. Dan seperti yang kita lihat kemarin, ini Grok dipegang sama Zargafik, mengerikan, makanya langsung di-ban aja. Benar banget. Aku tidak Begitupun juga menyembuhkan dengan rasa Baxia sakit, kemarin ya. tapi Ada memanfaatkannya. beberapa tim yang menggunakan Baxia dan worth it banget. Nah ini dia, ada Valentine juga yang sudah di ban. Kita bakal lihat lagi apa yang bakal langsung di ban dari tim RB Bopeng. Yes. Tentu menarik strategi apa antara lagi yang semua akan dimensi dikeluarkan oleh teman-teman ada dari RB keseimbangan. Bopeng, karena mengingat Aku mereka kemarin diciptakan untuk itu. sudah mengeluarkan dua strategi yang berbeda untuk kita lihat. Tapi Turura dulu untuk first pick-nya akan milih Masya. Masya. Tidak akan pernah Yep, jadi di match kemarin sempat kita lihat ada Masya yang digunakan sebagai roamer slash jungler. Jadi dia pakai retribution, tapi dia tugasnya ngambilin jungle musuh. Hanya cinta dan malam yang Oke, tidak akan pernah sebentar habis. sesi sudah langsung diamankan oleh teman-teman RB Bopeng. Ini auditnya Nickback, benar banget, ada Beatrix, Harus waktu, Rasi, tidak Rusi, ini cara menunggu bacanya siapapun. Rasi atau Rusi sih, pokoknya Rusi aja kali ya dulu. Rasi dong, Rasi. Rasi dong. Oke ya. Yang sudah menggunakan Beatrix, kalau kita lihat kemarin Beatrixnya on point banget, sementara Esmeralda yang diamankan oleh Bu Guinevere. Ada Masya, ada Esmeralda, dan satu lagi. Ada Aulus tidak dapat dikalahkan yang digunakan oleh Dedi, guys. Oh ya, mengingatkan kembali untuk semifinal, kalau nggak salah ingat ini adalah best of 5. Yes, best of 5. Jadi akan ada perebutan 3 poin kemenangan yang akan dilakukan kedua tim Wow. yang ada di panggung di atas sana. Sementara kita Karina yang digunakan oleh Beach Boy. Kalau untuk saat ini si Karina sakit Bagiku, banget ya. kesenangan Karina- adalah segalanya. Aduh, jadi bingung saya. Oke, nampaknya kita lihat ada Wan yang di ban karena kita lihat kemarin saya lupa siapa yang menggunakan Kamsari, kayaknya yang pakai Wan. Iya. Dan itu Wan-Wannya lumayan bisa menangin lane di goldnya, jadi ini salah satu respect band juga. Dan Hilda Shizu tidak bisa main, tapi ingat Shizu masih punya beberapa hero power yang lainnya. Benar banget Bang. Oke, sementara Dan ini- Zarkovic Yuzong yang sudah langsung digunakan oleh Zarkovic akan di counter oleh dua hero apa saja. Oleh Turra ada Lilia dan Waktunya pergi ke oke, Indonesia. Melissa. Biar aku bantu. Untuk roamer di sini masih banyak hero yang terbuka. Kalau pengen main pick off ya tau lah mau pakai apa. Ada bisa Selena, Natalie, ataupun bisa Cho untuk Oh iya, menculik. Selenanya nggak di ban ya? Ya, Selenanya belum di ban, tapi kita masih berdiskusi nampaknya teman-teman dari RB Bopeng. Kita mau main apa, dan ternyata Matilda menjadi shadow pick. Apakah langsung dipilih? Benar banget. Shizu akan menggunakan Matilda untuk match kali ini. Yap, itu dia. Dan sudah melakukan pick Rapi hero yang akan mereka gunakan di match pertama kali ini. Maksudnya masih banyak banget kesempatan sih ya. Kalau misal di match yang pertama mereka kurang maksimal, masih bisa memanfaatkan di match yang kedua. Iya, sebenarnya banget. Sementara seperti yang kalau ngebaca page harusnya tahu kalau dari Melissa ini mendapatkan sedikit buff. Jadi kalau misalnya terikat dengan modulsnya, damage-nya akan bertambah sekian persen. Saya lupa berapa tepatnya, tapi di patch yang sekarang dia di buff, dan ini bocoran tapi masih lama. Next patch dia akan di buff lagi. Oh iya. Iya, bener banget. Jadi tentu Melissa bisa menjadi salah satu pilihan yang digunakan untuk di match kali ini. Sementara kalau kita lihat ini berarti Masya yang akan menjadi roamernya. Oke. Saya masih bingung antara tim biru atau tim merah yang bakal saya pilih ya. Tapi kalau dari Bang Bro gimana? Mungkin kalau saya sih lebih memilih karena ada Beatrix ya. Dia akan bisa owning banget kalau misalnya dari awal nggak ada yang gangguin dari teman-teman
Turura. Tapi kita sudah di lane off dan finishing point, mana suaranya? Oke, kalau kita lihat di sebelah kiri ada teman-teman dari Turura. Di sana ada Masya, Esmeralda, Aulus, Lilia, dan satunya lagi gak kelihatan ada Melisa. Sementara di sebelah kanan ada teman-teman dari RB Bopeng yang menggunakan Cecilion, Yuzong, Beatrix. Sementara kita lihat di depan sana ada 1 lawan 1 Esmeralda dan Yuzong dijagain dengan banget nampaknya dari Jennifer, nggak bisa bergerak dan hanya 1 bar saja. Zarkovic bermain dengan agresif untuk early game, tapi di depan sana ini dengan Masyanya berbentuk merusuh saja, tapi ada backupan dari teman-teman dari beberapa yang ini harus mundur karena di depan ada 3 player yang sudah mendatanginya. Ya, sepertinya akan melakukan pencurian buff dari tapi agak gagal ya. Jadi mereka harus dipukul mundur terlebih dahulu, walaupun 1 player dari tim RB Bopeng di sana udah low banget HP-nya, tapi sepertinya masih bisa survive. Yep, benar banget. Sementara kita lihat ada 1 one by one situation di mid lane antara Cecilion dan Lilia, tapi di bawah sana Jennifer gak dikasih main, masih level 1 dijagain oleh Zarkovic. Laningnya di pause atau dihentikan sementara. Di bawah sana Shizu akan berhadapan dengan Vini melawan 2 player, tapi Cyclone Shoot-nya tidak ada, ternyata langsung dicicil saja, belum dilunasin dan langsung first blood diamankan oleh Beach Boy. Masya harus pick off di menit-menit awal kali ini. Itu dia 1 poin kill untuk tim RB Bopeng. Yes, benar banget, ini keunggulan yang sudah harus mereka manfaatkan dengan baik. Sementara kita Shizu mentang-mentang mempunyai guarding lead, jadi dia bisa masuk dan mundur dengan mudah. Sementara Daddy guys dikejar oleh Shizu masih bisa mundur, harus menunggu level 12 baru bisa war nampaknya dari Daddy guys. Bentar di arah bottom lane, di sini kita lihat ada Esmeralda juga yang masih dijaga terus pergerakannya. Yes, benar banget. Sementara kalau kita lihat Big Boy sudah melakukan objektif, ada Tarkal yang sudah mulai dicolek-colek, masih bisa bertahan nampaknya dari seorang Ryu, tapi di depan sana ada Naga yang langsung mendapatkan 1 player. Kita lihat Pini masih ingin mendapatkan lebih, double kill diamankan oleh seorang Zarkovic, tapi Pini seorang diri berada di depan sana, dia harus menyumbangkan nyawanya lagi untuk yang kedua kali. Triple kill diamankan oleh seorang Yuzong. Kita lihat Jogging for Maniac bisakah mendapatkan yang sementara Jennifer sudah tidak mempunyai kill. Oh, ternyata Piruhnya masih diamankan dan masih dapat bertahan. Yes, untuk dari tim RB Bopeng mencoba untuk melawan Turtle kali ini harusnya bisa banget karena dari tim Turo sendiri, Turo sendiri juga masih tidak mengarah ke arah Turtle. Bener banget, kita lihat Turtle-nya kembali diamankan oleh teman-teman RB Bopeng untuk menit. Yes. Oke, sembari kalau kita melihat ini ada 4 poin kill yang sudah diamankan oleh teman-teman RB Bopeng. Daddy guys sebagai Alus tentunya harus farming dulu mencari level 12 biar dia bisa power spike-nya mendapatkan dengan cepat tentunya. Masih ketinggalan cukup jauh dari tim Turo kali ini. Yep. Dari segi networknya pun begitu ya, dari segi kill pun seperti itu. Dan kita kembali lagi ke arah netral kali, masih ada Lilia dan juga ada Masya di sana. Cari nampaknya tapi masih dapat selamat di pop up saja ultimate-nya, tapi ada 1, 2, 3 player yang berada di depan Kamsari nggak bisa bertahan, harus kembali kehilangan nyawanya. Sementara kita lihat 2-1 Mei atau Lilia nampaknya berada di depan sana, harus mundur dulu karena di depan negara Masya yang terlalu offside, dia tidak bisa bertahan. Ini nampaknya tower atau turret di atas sudah menjadi milik teman-teman Big Boy. Ya, ini pun juga harus di pick off. Sementara itu Karinanya bisa menang bebas mungkin untuk mengambil buff dari tim lawan. Yes, benar banget, jadi mereka sudah menguasai area jungle. Ini sudah setengah map sudah menjadi milik dari teman-teman RB Bopeng ya. Mereka sudah langsung menginisiasi mengambil semua jungle yang bisa diambil. Meskipun bukan milik mereka, diambil aja tetap. Tapi sebenarnya kalau bukan miliknya jangan diambil lah ya. Gak apa-apa kalau ini, gak apa-apa. Mencari uang di tempat yang lain. Sementara kalau kita lihat beda levelnya sudah lumayan terlihat, ada beda 2 level antara Rasi dan di depan sana Beatrix dengan Melisa mungkin di bawah sana. Sementara kita lihat ada Big Boy yang mengincar ke arah Turtle, tapi di depan sana ada Saming yang mendapatkan 2 player. Kita lihat ada Dark masih yang mendapatkan 1 player.
Mega kill didapatkan oleh seorang Beach Boy, menyusul double kill nampaknya di depan sana. Ada Esmeralda yang berusaha untuk membantu Beach Boy, harus mundur darah yang tersisa 2 bar saja. Masih bisa selamat 2 player dari teman-teman dari Bebek sementara Zarkovic dan Esmeraldanya masih 1 lawan 1, masih pengen lebih. Zarkovic dikejar terus tapi masih ada shield yang mengamankan seorang Esmeralda. Ya, bener banget, dan Turtle sudah diamankan tadi dari seorang Aulus ya. Wow, 10-1 poin killnya. Networknya berbeda 5.000. Ini jauh banget sih Bang Bro. Siap untuk keunggulan dari Lee, tentu dipegang banget oleh teman-teman dari Rebel tapi Esmeralda yang jatuh. Masya mengenai Thunder Clubnya ke arah yang salah dan harus membuat Lilia menjadi korban yang selanjutnya. Yes, Oke, Zarkovic diusir-usir aja karena di sana ada Masya yang menjaga perimeter untuk teman-temannya. Sementara Beach Boy masih ingin lebih, akankah mengarah ke Esmeraldanya tapi masih ditungguin aja, ditahan aja. Sementara Daddy guys juga mau akan turun tapi di belakang sana Esmeralda sedikit lagi bisa bertahan nampaknya, tapi kita lihat harum karena sulit oleh seorang Cecilian. Sementara kita di belakang sana Monster Kill didapatkan oleh Karina Beach Boy. Looking for double kill nampaknya. Karina Beach Boy sudah berada paling depan tapi di sana ada Masya yang langsung melakukan Thunder Guard ke arah Beach Boy, masih dapat bertahan nampaknya Beach Boy karena ada bantuan dari teman-temannya. Langsung mendapatkan 1 player lagi, mendapatkan 2 player, tersisa 1 player dari teman-teman Turura Lilia yang bisa bertahan, sementara 1 Esmeraldanya baru saja respon juga di area base-nya. Tersisa Lilia di area bottom lane tadi ya, agak sulit sekali karena damage dari sisi lane tadi sakit banget sih Bang. Dia datang-datang langsung menggunakan bad impact-nya, sudah langsung itu darahnya berkurang banget tadi, tapi kalau kita lihat sekarang mereka sudah semena-mena berada di area lawan atau area dari Turura. Dari tim Turu RA sudah kehilangan 4 turretnya, sementara dari tim RB Bopeng masih lengkap ya. Belum ada yang tersentuh sama sekali, dan itu dia sudah diamankan lagi kartunya kali ini. Sementara dari Daddy guys tentu harus mencari farmingan yang tentu tidak ada pemain dari teman-teman RB Bopeng. Sementara Zarkovic sudah melakukan Black Dragon mengarah ke Daddy guys, tapi tidak dilanjutkan karena didapatkan dari inhibitor turret. Ada flicker yang digunakan, nampaknya masih bisa selamat dari teman-teman Turura juga. Ya, sepertinya mereka akan mengarah ke arah mid lane lagi untuk nge-push mungkin 1 turret. Belum puas dengan turret yang sebelumnya, mereka harus mengembangkan 1 turret kembali di arah mid lane kali ini. Yes, benar banget. Sementara kita ada ultimate yang digunakan mati, tapi harus mengorbankan seorang Masya yang di depan sana sudah menggunakan ultimate-nya. Kita lihat di sini sudah tersisa 4 player dari Turura yang harus bertahan melawan 5 dari RB Bopeng yang sudah berada di depan base atau inhibitor turret. Ya, sebel banget dari tim Turu, mungkin hanya momentum yang pas untuk mereka tapi sayang sekali. Looking for double kill tapi masih dapat selamat karena ada Gading yang menyelamatkan diri, sementara killing spree diamankan oleh seorang Cecilian. Tadi itu dari sang Winclaw-nya berhasil mendapatkan 2 player dan mengorbankan 1 player nantinya. Setelah itu dan kali ini tersisa ini betul-betul dari tim Turu RA. Apakah mereka masih bisa mempertahankan kali ini ataukah tidak? Dan dia dari tim RB Bopeng juga lebih agresif lagi nampaknya Bang Bro. Iya, benar banget karena mereka melihat kesempatan langsung diambil saja mid lane inhibitor turret. Sementara kita Karina berada paling depan, masih bisa mundur. Teman-teman dari RB Bopeng masih menunggu Lord akan muncul double hit lagi, tapi mereka bermain dengan sangat agresif mengingat minionnya sudah nge-push sampai depan inhibitor turret. Sementara kita lihat Beach Boy masih berada paling depan, di depan sana ada Zarkovic mendapatkan legendary looking for double kill. Nampaknya kita lihat ada ultimate mega kill diamankan oleh Cecilian, double kill dari Karina tapi triple kill. Kita lihat langsung mengarah ke area base dari tim Turura. Rasi fokus saja, fokus, tidak ingin recall dulu, nampaknya ingin cepat selesai dan yang pertama didapatkan oleh RB Bopeng. Yes, mereka tidak ingin membuang-buang waktu karena biasanya mereka melakukan yang namanya recall, tapi untuk kali ini respect dulu, cepat-cepat diselesaikan karena ini adalah best of 5. Jadi semakin cepat mereka selesai, semakin cepat istirahat untuk babak final besok. Benar banget, dia MVP dipegang oleh Beach Boy dengan Karinanya kali ini. Kan aku udah notice tadi ya. Dia Karinanya kalau melihat ada yang tipis langsung berada di paling depan, langsung di ulti aja oleh Karina. Sementara kalau kita lihat
Daddy Guys bahkan tidak sempat mendapatkan level 12 nih. Jadi benar-benar jungle-nya diambilin, digerogoti satu persatu oleh teman-teman dari RB Bopeng. Yes. Di match pertama kali ini waktu pertandingan 9 menit 11 detik ya. Kemarin mereka bermain di ada kayaknya 11 menit doang Iya. ya. Sekarang mereka bermain lebih cepat lagi. 9 menit. 9 menit. Lagi buru-buru kayaknya jadi mereka pengen basket. Kejar waktu ya, pesawat jam berapa? Kejar waktu. Tapi kalau kita lihat memang pergerakan dari Sizu ini dia maju mundurnya enak banget. Jadi ketika saya sempat lihat beberapa kali Beats Boy menggunakan guiding wind dari Matilda untuk mundur karena dia berada paling depan. Ketika sudah fase pertama ultimate dia tidak bisa menggunakan fase keduanya karena berada di belakang banget. Jadi dia guiding wind aja mundur ke arah Sizu. Untung teman-teman yang lain nggak pencet juga guiding windnya karena biasanya kalau kita main di rank yang lainnya yang bisa mencet, jadi kita terjebak di area depan. Iya, itu tadi game pertama ya, kali ini di best of 5 pastinya. Jadi masih ada kesempatan untuk kedua tim Benar bermain banget. semaksimal mungkin, terutama ya khususnya untuk tim Turu RA tadi masih punya kesempatan banget pastinya. Jadi benar-benar harus dimaksimalkan dan udah tahu strategi-strategi dari lawan, pastinya bisa diminimalisir untuk dari kesalahan-kesalahannya ya. Benar banget. Jadi bagaimana cara menetralisir strategi dari yang ada di sebelah mereka, dan tentunya ini Respect Band masih menjadi kunci kemenangan karena saya lihat dari RB Bopeng mereka masih melakukan yang namanya Respect Band ke arah one-one tadi. Kita lihat untuk di game kedua ini mereka nge-ban one-one lagi atau ngelepasin one-one. Ya, oke. Atau mungkin Karinanya masih menantikan semuanya masuk. Jadi dan ini tentu kita masih penasaran di game kedua nanti Groknya di ban lagi atau dilepaskan, karena kalau lepas dipegang itu pasti tim yang manapun yang pegang bisa membalikan keadaan, mengingat buff yang atau perubahan, lebih tepatnya perubahan pasif yang didapatkan oleh seorang Grok ya. Jadi kalau misalnya dia membeli item damage dapat 10 damage, 6-nya jadi physical defense. Itu udah lumayan banget. Yes, sembari menanti kawan-kawan dari Turura yang mungkin masih mengatur strategi, masih merestart device-nya. Kembali kami ingatkan untuk memfollow Instagram dari Dispora Makassar. Jadi akan yaitu Dispora_Makassar. Tentunya di sana kalian bisa mendapatkan berbagai macam informasi tentang pembudayaan olahraga, dan seperti yang ada di sini ada turnamen Mobile Legends. Kalau misalnya turnamen yang lain lagi mungkin kalian bisa mendapatkan informasinya di sana. Entah mungkin ada game yang lain misalnya FPS atau catur atau pokoknya olahraga elektronik dan olahraga fisik sesungguhnya ada semua di sana. Oke, jadi jangan lupa untuk di follow Instagramnya Dispora_Makassar. Buat teman-teman yang lagi nonton di channel YouTube-nya juga jangan lupa untuk di follow ya. Yes. Dispora_Makassar. Bener banget. Kita masih menanti 4 player dari Turura. Iya. Jadi memperebutkan 3 poin pertama ya dari kedua bener timnya. banget. Jadi best of 5 memperebutkan 3 poin kemenangan pertama. Jadi yang dapatkan 3 poin dia melaju ke babak final. Ini sudah semifinal loh. Semifinal. Yes, dan besok akan dilanjutkan dengan babak finalnya. Ini berarti besok tidak kalah serunya. Dan besok akan ada 2 match juga. Pencarian second runner up dan grand finalnya. Oke, itu dia. Jadi buat teman-teman juga yang yang hobi nonton atau bermain Mobile Legends, jangan lupa untuk mampir ke sini di V-nya di Pinisi Point buat teman-teman yang lagi nontonnya, dan buat yang ada di V-nya jangan lupa ajak teman-temannya yang lain untuk datang. Oke. Yes. Kita sudah masuk di band and pick untuk game kedua. Kita lihat yang menjadi sasaran band dari teman-teman RB Bopeng untuk game kedua ini. Di antara semua dimensi,
Mungkin Ada sebenarnya mereka keseimbangan. punya Zarkovic yang Aku senang banget pakai diciptakan Yuzong, untuk tapi mereka masih yang namanya respect band terhadap Eve ya. Biar nggak ngeselin sih sebenarnya kalau ada Eve itu. Ya, dan kita bakal melihat dari tim Turu Baxia. tidak membutuhkan Langsung perlindungan di-ban. dari hujan. Ya, belum ada respect band yang tadi Bang Bro bilang ya, belum ada ya. Oke, untuk band yang kedua apakah yang akan dihilangkan oleh teman-teman RBW Band? Ada Selina yang di Ketika band. kamu melihat kegelapan, kegelapan akan menatapmu kembali. Ya, dari tim Turu bakal ngeband apa kira-kira? Belum ada respect bandnya Bang Bro Aku ya. tidak Oke, ada menyembuhkan Valentina sakit, yang di band. tapi memanfaatkannya. Nampaknya ini untuk menjadi first pick adalah Grok Selamat Zarkovic. datang di istana. Kudu hati-hati nampaknya pemain dari Turura. Apalagi kalau ada wild charge yang digunakan oleh Grok ini, karena wild charge-nya juga mendapatkan buff. Stunnya sekarang menjadi 1,8 detik. Dia 0,3 detik lebih lama daripada sebelumnya. Oke, dan dia one. Oke, Kamsari menggunakan one-one-nya. Kita lihat apakah berhasil untuk di game kali ini. Sementara Rashi masih kekeh menggunakan Beatrix kah? Atau benar banget Beatrix sudah diamankan dan Karina kembali jadi pilihan dari Beast Boy. Karena sebenarnya Karina ini enak banget melawan one-one. Karena invisibility atau skill satunya itu bisa menghindari ultimate dari one-one. Jadi damage-nya nggak masuk sama sekali. Oke, dan itu dia Masya dan juga ada Esmeralda yang sudah dipick dari tim Turu RA. Turu Ra ya, bukan Turu RA. Turura. Sementara Dedi guys akan ngeband siapa untuk kali ini yang merepotkan nampaknya. Ada Cecilia yang Malam menjadi langganan yang band tidak 3 akan pernah nampaknya. habis. Untuk band ketiga kita lihat dari teman-teman RB Bopeng. Aulus kah? Baksianya udah, Selnya udah. Apa kira-kira yang bakal di band kali ini dari tim RB Bopeng? Ada link yang Air langsung di band tenang oleh teman-teman RB Bopeng. menghanyutkan. Sementara kita lihat kembali Lia menjadi pilihan Wah, dari Indonesia 21 untuk Mei dan bersenang-senang. pick terakhir dari teman-teman RB Bopeng adalah Apa itu ya? Nggak Oke. kelihatan. Varsya kah? Kagura kah? Sementara season nampaknya masih berkomunikasi dengan teman-temannya pengen ngepick apa ya yang setidaknya bisa berada di paling depan. Kembali Mandila dan Kagura yang menjadi mid laner untuk kali ini. Sementara yang akan menjadi jungler Dedi guys akan menggunakan apa? Masih berdiskusi mungkin ya. Oke, ada Aulus lagi yang digunakan oleh Dedi guys, dan tentu ini akan menjadi yang menjadi PR sebelumnya bisa dikerjakan di kali ini karena dia harus minimal mendapatkan level 12 sebelum bisa join war besar-besaran yang dilakukan oleh teman-temannya. Jadi mungkin fokus cari level dulu baru bisa ikutan fight beneran dari Dedi guys ini. Yes, bener banget. Ini dia pertandingan match kedua antara tim Turura dan juga tim RB Bopeng, di mana RB Bopeng di sini sudah menggunakan Matuda, Beatrix, Karina, Grok dan juga Kagura. Sementara di tim Turura menggunakan Esmeralda, Lilia, Masya, Wanwan dan juga Aulus. Yes, bener banget. Aulus dengan emblem sawinya ini biar bisa farming turtle dengan cepat juga ya tentunya. Yes. Ini Zarkovic kalau misalnya pakai, tapi kita sudah ada di lane of dan ini semuain mana suaranya? Saya sudah kayak Ari enggak? Udah, kalian luar Kalian biasa. luar biasa. Kurang itu aja tadi. Iya benar banget. Sementara kita lihat tentu di menit-menit awal atau lebih tepatnya 5 menit early game ini mereka ya melakukan farming, apalagi yang namanya gold trainer ya. Gold trainer tentu harus farming sampai menit 5 jangan meninggalkan tempat. Tapi kita lihat di depan sana Jesu harus melawan 2 player dan Ginifer
harus sudah cicil-cicil udah darahnya low tersisa banget. 1 bar. Oke, masih bisa survive pastinya ya, tapi akan dijaga terus. Udah kan lo mau kemana? Yep. Masih bisa bertahan ternyata. Karena ini semenjak di buff yang terakhir tentu power of nature dari seorang Grok bisa menjadi lebih sakit daripada di patch yang sebelumnya. Wow, seperti itu ternyata ya Bang. Oke, kita lihat lagi di sini di arah bottom lane ada Beatrix dan juga One ternyata. Yep, di sana depan sana kita lihat Beatrix Rasi terlalu agresif, tapi One-nya masih bisa mundur dan ini belum ada ultimate juga, jadi kan dia masih berada di paling depan. Terkena 1 hit dari sniper yang kita lihat. Kita kabur masuk di depan sana. Rasi mendapatkan first blood tampaknya, tapi di depan atau di area belakang ada Masha yang sedikit terlambat untuk menyelamatkan Beatrix-nya. Lebih tepatnya One-nya. Ya, karena memang tadi ada 3 player dari tim RB Bopeng ya. Oke, sebentar kita lihat Zarkovic dan Esmeralda Guniver masih saling menjaga. Lihat satu sama sebentar Beach Boy sudah melakukan ultimate ke arah Lilia, mendapatkan 1 player di depan sana. Ada Daddy guys yang menjadi sasaran selanjutnya. Masih bisa selamat, masih bisa mundur dari seorang Aulusnya. 2 poin kali sudah didapatkan dari tim RB Bopeng dan sepertinya mereka bakal langsung mengarah ke arah Turtle. Ada tim Turura juga yang mencoba untuk join kali ini. Falling Star Moon nampaknya ditahan aja oleh Guniver. Lebih tepatnya langsung dilakukan tapi mendapatkan 1 player. Ada Masha yang berhasil diculik, sementara kita akan disusul oleh seorang Grok nampaknya. Aulus Hero berhasil hilang di depan sana. Kita lihat terlihat Esmeralda didapatkan lagi, sementara Lilia berhasil mundur, tidak ingin menyumbangkan early game yang bagus kepada teman-teman RB Bopeng. Sakit banget ya dari Karinanya tadi. Esmeralda bahkan gak bisa apa-apa kali ini. Yap, tentu akan menjadi objektif yang pertama yang diamankan oleh teman-teman RB Bopeng, dan ini sudah bisa langsung melakukan switching lane. Sementara kita terasi dicakar, digaruk, ada Thunder Cup juga dikeluarkan tadi, tapi ada Sizo yang berhasil menyelamatkan seorang Ragi. Harus mundur dulu dari Pini Masyanya, tapi Sizo atau Rasinya maju lagi, tidak kenal takut nampaknya, dia langsung ditembakin aja. Tapi kita lihat ada nampaknya juga Kagura yang sudah join the fight, tapi masih bisa selamat dari teman-teman. Ternyata ada Karina. Beach Boy langsung ulti ke depan, tapi masih dapat selamat, tidak dilanjutkan karena tidak ada mana, pengen farming lagi nampak. Yes, begitu Karina join tadi langsung bubar barisan ya. Ya benar banget, mundur dulu dari kedua tim, kembali farming. Oke, nggak dilanjutin karena mungkin nungguin nih yang namanya Turtle yang masih ada 40 detik lagi untuk respawnnya, nge-spawn lebih tepatnya. Yap, dari arah mid lane kita lihat di sini sepertinya agak sedikit. Oke, sementara kita lihat Kamsari langsung menggunakan Ghost Bopeng untuk menyelamatkan diri, tapi tidak bisa. Ada 3 player yang sudah langsung datang menyambut dirinya, tapi di depan sana Pini tidak bisa berbuat banyak karena dia harus mundur juga melawan seorang Karina. Ya, harus berlindung ke arah turretnya kali ini dari seorang Masha karena ada Grok juga ternyata di depan sana. Oke, mencoba untuk mendekat kembali dan di arah mid lane kita lihat Beach Boy dari arah belakang tapi masih dapat selamat seorang Lilianya. Di depan sana Beach Boy dikejar-kejar oleh seorang Masha, tapi masih ada Imun yang menggunakan invisibility dari skill satunya. Tapi kita lihat dari Esmeralda Falling Star Moon tidak mengenai siapa-siapa ternyata karena ada Grok yang berhasil menjaga perimeter juga. Tapi kita ada Wildstar satu player berhasil keculik lagi seorang Aulus. Tapi kita lihat Masha, Thunder Clap-nya masih ada guiding lane, masih dapat selamat seorang Sizu juga. Yes, dan ini kesempatan juga dari tim RB Bopeng mungkin atau iya RB Bopeng RB Bopeng ya untuk nge-push ke arah turretnya. Yep, benar banget. Kita lihat tadi Beatrix dari bawah ke atas langsung mengamankan 1 turret lagi. Ini berarti gold yang didapatkan dari shield turretnya itu udah lumayan banget. Benar banget. Iya. Dan kembali kita lihat skor killnya kali ini masih 8-0 ya. Yep. Ya, goalnya berbeda jauh. Dan ini masih di menit yang kelima. Kita bakal melihat dari RB Bopeng yang akan bermain lebih cepat lagi dibandingkan match yang sebelumnya, atau mereka akan bermain sampai Oke, Duka sudah berada di depan mendapatkan 1 player menyusulkan Masha. Benar banget, sudah diamankan juga Masyanya. Akan dikejar lagi, kita lihat Wildcard mendapatkan 1 player looking for triple kill. Kilisbury diamankan oleh seorang Grok dan ini menjadi objektif selanjutnya mengarah
ternyata lebih memilih untuk orange buff daripada turret mereka. Yes. Dia terus Esmeralda kali ini di arah mid lane masih digangguin dibaca gocek dari seorang Grok dan itu dia harus dipukul mundur dengan satu turret yang kembali dari tim Turura. Benar banget, mereka harus mundur dan kita lihat dari RBWP sudah menguasai mid lane turret dari Turura juga dan mungkin menunggu untuk nge-turtle lagi kali ya karena mereka sudah tidak mempunyai objektif lagi selain turtle. Sudah kehilangan 3 turretnya kali ini dari tim Turura dan dari Grok sendiri maju terus pantang mundur dia ya. Yep. Ini kalau Grok di tangan Zarkovic dia selalu berada di area paling depan dan suka tiba-tiba datang menggunakan entah flicker langsung menggunakan wild shard dan kayak gini nih baru diceritain flicker wild shard hampir saja menculik seorang ternyata di backup dengan cukup bagus oleh seorang Kagura. Dia ngomong bisa punya flicker, saya ada ulti, bisa backup nggak? Ternyata berhasil didapatkan. Berhasil mendapatkan killing spree tadi ya dari seorang Kagura. Iya benar banget dan kita lihat dari teman-teman RB Bopeng tidak bisa mengambil jungle mereka sendiri. Aha. Semuanya diambil oleh seorang Beach Boy nampaknya. Iya, benar-benar dikandangin juga sih kalau dari Turura. Dropnya rusuh banget. Oke, sementara mereka harus atau sementaranya hanya bisa berdefense saja. Kita lihat mega kill diamankan oleh seorang Kagura dan mid lane turret dan tier 2 sudah diamankan oleh teman-teman RB yang tersisa. Inhibitor turret saja di area mid lane sana. Ya, masih terus ditekan pergerakan dari tim Turura kali ini. Sementara RB Bopeng makin agresif ya. Tersisa inhibitor turret di mid lane dan juga di area bottom lane. Sepertinya mereka bakal nge-push lagi ke arah top lane kali ini. Yes, dan kalau saya lihat sih winning conditionnya dari teman-teman Turura mereka tidak mempunyai AOE yang cukup besar. Selain Esmeralda itu pun Esmeralda tidak nge-spam sama sekali, dia hanya immobilize. Jadi kalau pengen nge-setup war nungguin dari teman-teman RB Bopeng melakukan kesalahan seperti mungkin langsung mendapatkan satu player tapi masih ada guiding yang menyelamatkan diri. Tapi kita lihat darah dari seorang Masya tipis banget, ada flame shield yang kena ke arah mana nggak ada sama sekali. Kita lihat tapi double kill yang mengenai sang Big Boy looking for triple kill, ternyata masih dapat selamat. Big Boy-nya disambut oleh teman-temannya. Sementara mereka menyusul ke arah mid lane mendapatkan inhibitor turret mid nampaknya masih dipasang saja. Rasim menggunakan Libri Special hanya mengusir seorang one-one. Kita lihat diusir-usir pakai sniper tapi masih bisa di defense. Ya, suruh banget tuh inhibitor turret dan di arah mid lane pun sudah langsung ya tersudah setengah HP aja dari turretnya. Kalau melihat lagi di arah top lane sepertinya dijaga ketat dari tim Turura. Kali ini tidak mau kehilangan inhibitor turretnya. Kembali lagi kita lihat di arah bottom lane. Langsung dikill aja pasti minion nakalnya ya bagus. Iya pada langsung. Sementara kalau kita lihat dari RB Bopeng pengen maksain banget ke mid ya karena mereka ngejagain mid sama sekali dan benar-benar langsung didapatkan menggunakan sniper seorang Beatrix. Tapi kita lihat kebebasan dari Zarkovic belum ada wild untuk dikeluarkan, masih berhasil mundur atau mungkin menjaga jarak aman dari kedua tim. Sementara kita lihat akankah dipaksakan di top lane, ternyata enggak karena mereka tentunya ingin objektif yang lebih gede lagi dan itu benar saja langsung dilakukan. Mega kill diamankan oleh seorang Grok nan jauh di sana. Bener banget 17-0, belum ada yang terpick up satupun dari tim RB Bopeng kali ini. Nedoknya jauh banget Bang Bro. Yep, bener banget, Lordnya pun tanpa kontes sama sekali. Sementara perbedaan level yang lumayan jomplang kalau kita lihat dan kita offlanernya aja beda 12 beda 9, berarti beda 3 poin dari levelnya ya. Killing spree berhasil diamankan lagi oleh seorang Beatrix. Kita lihat terakhir berada paling depan, tidak ingin mundur, hanya menggunakan sniper untuk mencari siapa yang bisa kena tembak. Dan kita lihat di depan sana juga ada Kagura yang sudah mulai membantu, ada 3-4 player. Kita lihat ada ultimate langsung mengarah ke Aulus, mendapatkan satu player dengan wildcard yang on point oleh seorang Zarkovic. Tapi kita lihat di bottom lane sudah hancur, turretnya double kill diamankan oleh Rasi. Kita lihat di depan sana Bisro berusaha untuk menyebut tapi dia looking for triple kill, looking for mania karena di depan sana Lila seorang diri. Sementara ada 1 lawan 1 Big Boy melawan Jennifer dengan Esmeraldanya. Hanya main tem yang kayaknya sia-sia karena Lordnya sudah masuk ke area base-nya dan sementara mendapatkan monster kill. Ini base-nya udah pecah banget dan selamat kepada yang mendapatkan game yang kedua.
Wow, dikejar-kejar sampai ke Victory! base-nya dan itu tadi Esmeralda juga dan Karinanya saling kejar-kejaran. Aduh. Ya sebenarnya niatnya KG nggak tuh Miss Universe ini baik banget. Mereka atau dia ingin buying time biar lordnya nggak jalan cepet-cepet amat ke area mid lane, mengingat teman-temannya udah ke pick up 2 atau bahkan 3 player. Tapi ternyata justru ketika mereka ke pick off itu ini menjadi kesempatan yang bagus di depan sana karena perbedaan level yang cukup jauh membuat mereka bisa mendominasi game yang kedua ini. Iya benar banget dan sebenarnya seperti yang kita lihat 22-1 poin saja yang didapatkan dari tim Turura kali ini dan mereka bermain masih lebih cepat lagi ya, masih cepat lagi ya. Masih cepat yang tadi ya? Enggak, tadi 9. Yep. Berarti cepat yang tadi dong? Cepat yang tadi ya, cepat yang tadi. Tapi ini termasuk cepat juga. Iya benar banget, jadi mereka memang benar-benar tidak ingin bermain berlama-lama. Mereka sudah mengamankan 2 poin sejauh ini untuk game yang terakhir. Apakah mereka berhasil mengamankan atau justru dari teman-teman Turura membalikan keadaan? Masih ada satu kesempatan, bukan satu kesempatan, kalau misalkan mereka dari Turura mendapatkan poin, ntar berarti masih ada kesempatan lagi. Yep. Jadi di game ketiga ini mereka harus benar-benar maksimal mainnya, lebih mempertimbangkan lagi mungkin dari segi band pick-nya ya Bang Bro. Yep, gankingnya juga harus mungkin dijagain dengan benar gold lanernya biar bisa ngegendong di akhir game. Dan kembali mungkin Grok harus di-ban karena kita lihat Grok di tangan Jarkovic itu mengerikan banget, bahkan bisa melakukan solo kill yang sudah ada 2 hero tadi yang berhasil di solo kill oleh seorang Grok Jarkovic. Bahkan tadi hampir yang dia juga berhasil membantu dari Kaguranya mendapatkan kill setelah dia melakukan flicker, wild charge, bareng tersisa bar langsung di flame shot oleh seorang Kagura di area 1-1 tadi. 2 kali loh flame shoot Kaguranya masuk. Iya benar 2 banget. kali ya. Ini tentu chemistry yang tidak dibangun dalam 1 hari ya dari teman-teman RB Bopeng. Itu dia. Apalagi kalau kita lihat kemarin sih permainan RB Bopeng tuh keren banget ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika mereka melakukan kesalahan sedikit saja dan menjadi momentum yang pas banget untuk Turura bisa membalikan keadaan. Iya benar banget. Tentu kita masih penasaran gimana cara mereka, dan mungkin setelah melihat Aulusnya 2 kali gagal, apakah yang ketiga kalinya pingin di-pick lagi atau justru mengganti junglernya. Nah itu dia ya, kenapa saya bilang tadi untuk lebih mempertimbangkan band dan picknya. Itu dia karena sangat-sangat berpengaruh pastinya ya. Kita masih menunggu dari kedua tim untuk masuk ke dalam room kali ini. Kita ingatkan lagi untuk teman-teman semua yang nonton di live channel kita, jangan lupa di subscribe ya, di share-share juga ke teman-temannya. Semakin banyak penonton, semakin semangat juga teman-teman yang bermain di turnamen kali ini. Yes, benar banget. Kita masih menantikan semua player masuk ke dalam room. Yes. Untuk melanjutkan game ketiga, game penentuan untuk kedua tim tentunya. Apalagi untuk tim Turura, karena kalau mereka kalah di sini, mereka sudah tidak mempunyai asa dan harapan untuk bermain di babak grand final. Benar banget. Iya. Jadi harus maksimal, harus benar-benar maksimal. Dan kita ingatkan kembali untuk teman-teman yang ada di venue, yang hobi bermain game apapun itu, jangan lupa untuk di follow Instagram dari Dispora_Makassar karena akan banyak banget turnamen-turnamen selanjutnya. Benar banget, jadi di sana akan ada banyak informasi yang bisa kalian dapatkan, dan kalau misalnya kalian lapar tapi malas makan berat, kalian bisa langsung ke booth makanan yang ada di sebelah kiri panggung. Di sana ada banyak booth, ada makanan cemilan. Di belakang juga ada, saya lihat snack kedelai. Kalau misalnya yang merasa rambut saya agak gontor nih, di ujung kanan sana ada yang bisa, ada pangkas rambut juga. Jadi di dalam itu komplit banget. Saya juga ngeliat ada jualan kaos itu apa ya? Yap, ada jual kaos, pokoknya pakaian, pangkas rambut di dalam sana cukup lengkap untuk kalian bisa datangi.
Wow, lengkap banget. Jadi buat teman-teman yang belum datang ke venue hanya nonton di channel itu, ayo langsung aja merapat ya. Iya, dan benar banget, dan tentunya kalian juga bisa kalau misalnya lagi nungguin, kalian bisa keliling-keliling karena di finish point ini ada banyak juga booth-booth makanan yang bisa kalian cicipin. Jadi kalau misalnya kalian main selanjutnya ya kalian bosan nunggu duduk di depan panggung, Ya. bisa lah keliling-keliling, nggak apa-apa kok, nggak ada yang ngelarang kok. Yang penting bayar. Yang penting bayar, itu aja intinya ya. Intinya kalian membayar, kalau nggak bayar ya kalian bakal dikejar satu finish point juga. Oke, sembari mungkin menanti teman-teman dari RB Bopen, karena saya melihat ada sedikit pergantian pemain di area mereka. Yes. Sepertinya ada pergantian pemain. Mungkin cadangannya sekarang diberikan waktu untuk bermain di match yang ketiga. Ini entah cadangan atau senjata rahasia mereka yang mereka Senjata rahasia. senjata rahasia biasanya digunakan di babak final, ini semifinal sudah keluar senjatanya ya. Iya. Nah, kita masih menunggu ya dari kedua tim. Mungkin lebih bisa dipercepat karena hari ini ada berapa? Ada dua match dengan best of 3 semua. Best of 5. Best of 5 semua. Dan kalau saya melihat rank dari semua yang bertanding ini belum ada yang mitik kali ya, karena mungkin fokus ke main ini dulu kan, baru saja Iya, reset season. Benar. Mereka mungkin lebih memilih untuk memfokuskan diri di turnamen ini daripada nge-push tapi nggak dapat apa-apa, mending ikutan turnamen bisa dapat total hadiah 16 juta rupiah. Wow, banyak banget ya. Dan saya mau nanya juga nih sama Bang Bro, udah push rank belum? Semalam saya invite nggak join, kenapa? Saya nggak main ini, soalnya saya main catur ajaib. Catur aja. Magic chess aja. Jadi saya kalau nggak ada teman mending main catur ajaib aja. Ini kan lagi musimnya orang nge-push nih sekarang nih di awal-awal season nih. Justru jangan nge-push di awal season, lawannya susah. Oh, lawannya susah. Apa saja semalam saya lost track. Di push itu 3 jam sebelum season berakhir. Hah? Itu nyampe nggak? Naik kagak, capek iya, tapi kita Capek satu iya. player lagi yang nggak di-fight, berarti yang kurang. Ya ini Nyol, ini berarti Nyol adalah mid lanernya. Kalau tadi yang Beach Boy digantikan, berarti GC-nya ini akan menjadi jungler. Ya. Easy. Oh, tadi siapa yang diganti? Beach Boy. Beach Boy ya. Junglernya kebetulan digantikan oleh GC untuk main kali ini. Oke, kita akan melihat di game yang ketiga, apakah dari tim Tura masih bisa memanfaatkan kesempatannya kali ini, ataukah dari tim RB Bopeng yang langsung menuju ke grand final. Iya, bener banget. Apakah mereka bisa main dengan apik seperti 2 game sebelumnya, atau dari teman-teman Turura bisa membalikan keadaan dan memaksakan game keempat untuk teman-teman dari RB Bopeng. Kalau kita lihat semua player sudah ready, kita mungkin beberapa saat lagi bisa memulai masuk ke band and pick-nya. Kita masih tunggu konfirmasi dari player-player di depan dulu. Cause we never ever going down. You got me walking through the fire. We don't catch a slide when we were young. Never run from the fight, yeah, we come to the top. Never run from the fight, all the way to the top. Never run from the fight, yeah, we rise to the top. I'm burning up now, taking higher levels. I'm in a bad spot, trouble to my knees. I need a taste of the known heaven. You got me waiting for you. We're chasing trophies, got me ready, don't you worry.
gonna stop me. I'm going faster, wanna break away. I love the way it feels. It's the adrenaline, we going all the way. 'Cause we never ever going down. You got me walking through the fire. We don't care. Yes, kita sudah masuk di game yang ketiga, masuk di sesi ban and pick atau draft pick ya. Yes, antara tim Turura dan juga tim Aku RB tidak Bopeng. Di menyembuhkan sebelah rasa kiri ada sakit, Turura, sebelah tapi kanan ada tim RB memanfaatkannya. Bopeng kali ini. Jesse. Bener banget, Beach Boy-nya digantikan oleh Jesse, tapi kita lihat Batu tidak Valentina membutuhkan kembali di ban Bucks yang perlindungan kembali di dari ban oleh hujan. kedua tim. Ya, dan juga ada Valentine yang sudah di ban kali ini. Kita lihat ban yang kedua dari tim Turura. Hero apa yang bakal langsung di ban? Gak boleh main. Nah, 5. Masih dipikir-pikir ya. Oh. Gak Oke. nge-ban. Ini beneran gak nge-ban kah atau Nge-lag atau gimana? lupa pencet atau gimana? Hah? Atau ini salah satu dari strategi? Oh ya? Karena kalau misalnya mereka benar nggak nge-ban, antara tentu semua akan ada dimensi, konfirmasi ada dari panitia di belakang keseimbangan. mereka dan memberitahu Aku yang pengen di ban ini, tapi diciptakan ternyata untuk nggak ada. Jadi mungkin ini salah satu bagian dari strategi mereka biar banyak hero yang lepas. Oke. Oh gitu ya. Jadi disengaja ya, bukan nggak disengaja. Oke, Grok sudah diamankan oleh Harley Pini. adalah rekan terbaikku. Sementara pick yang pertama dan kedua dari teman-teman RB Bopeng. Apakah bakal langsung di pick dari tim RB Bopeng? Kali ini RB coba tuh. Dengan Gigi. Oke, kembali Oh, Karina digunakan, Karina. tapi ganti pilot. Tadi kalau Ganti pilotnya pilot. Beach Boy, Aha. sekarang Gizzy. Kita lihat apakah performa mereka berdua bisa sama, dan Beatrix lagi. Oke. Tadi Arus waktu pengganti Beach tidak Boy menunggu Gigi, tapi siapapun. sama-sama menggunakan Hanya Karina kali cinta ini. dan Sicilian malam sudah diamankan yang tidak oleh akan tim pernah habis. Turura. Yep, benar banget, dan Kokoh Bellerik terlahir dari yang pendirian diambil. kecil. Jadi kedua tim ini cukup fleksibel, bisa berada di mid ataupun berada di sisi offlaner atau XP lanernya nanti. Kita lihat gimana mereka memainkan keduanya. Yes, dan untuk pick yang ketiga dari tim RB Bopeng, apakah bakal langsung di pick kali ini? Masih ada Pakito yang langsung diamankan oleh Zarkovic. Sementara untuk Keluargaku. langsung ke arah bandnya, Dan yang lemah. ada beberapa yang bisa di ban. Tadi One Man juga bisa di ban, meskipun Selama aku tadi masih One Man-nya bernapas, sempat pertarunganku nggak terus dikasih main berlanjut. dengan 7 poin. Nah, dia matinya ada 7, jadi lumayan gak dikasih main di game sebelumnya, atau mungkin mereka memilih untuk ya kita respect ban aja dari seorang One Man. Iya, kalau dari tim Turura tadi kayaknya pakai Lilia juga ya. Air Pakai apa? tenang Lilia, menghanyutkan. Iya, mereka dari tadi rajin banget menggunakan Lilia. Apakah kali ini mereka pengen pakai lagi Lilia atau justru dilepaskan? Dan Matilda pernah berhenti dari berjalan. Shizu nggak dikasih main di game kali ini. Berarti bisa kita prediksi di pick yang keempat dari tim RB Bopeng. Oke, diambil Lilia, Lilianya oleh Lilia. teman-teman Lihat. dari RB Bopeng. Sementara untuk pick keempat dan pick kelima dari RB atau Turura Xbox dan Oke, Kesenangan adalah segalanya. Xbox sebagai junglernya tentunya. Dan sementara kalau kita lihat atau Bellerik yang jadi junglernya, dan itu tentu di patch sekarang Bellerik untuk jadi seorang jungler itu mungkin banget. Kita tunggu aja gimana mereka melakukan strateginya. Sementara Shizu masih membahas dengan kawan-kawannya, saya pakai apa ya untuk kali ini. Oke, last pick dari tim RB Bopeng. RB Shizu. Oh, ini bertarung dia untuk memperoleh mak-mak jawabannya. kosan yang sedang menagih uang kosan. Muncul sudah Hilda yang digunakan oleh Shizu. Yes. Oke. Itu dia ban and pick dari kedua tim kali ini, walaupun tadi dari tim Turura tidak melakukan ban satu kali ya. Tapi mungkin itu strategi dari mereka atau gimana kita nggak tahu. Iya, benar banget. Sementara kalau melihat
Dari strategi kita lihat Dedi guys, ternyata yang sebagai X-Borg-nya sebagai junglernya ya. Kalau di depan sana ini berarti saya masih Groknya mungkin akan berada di area mid lane dan sementara Beleriknya yang akan berada di off lane melawan seorang Pakito yang digunakan oleh Zarkovic. Oke, Pakito. Welcome. Nah, ini Yes, kita sudah berada di Mobile Legends atau di Lane of Dawn. Kita lihat di sebelah kiri ada teman-teman dari Turura menggunakan Grok, Belerik, Cecilion, X-Borg, dan Wanwan. Sementara di kanan ada RB Bopeng yang menggunakan Pakito, Lilia, Hilda, Karina, dan Beatrix. Oke, ini adalah kesempatan untuk tim Turura pastinya untuk mendapatkan 1 poin. Semoga dilakukan dengan maksimal banget ya di match kali ini. Iya benar banget. Dan kita lihat Sizo, ketika Sizo menggunakan Hilda tentu dia akan bermain dengan galak banget ya. Sudah berada di depan banget menjaga perimeter dari teman-teman RB Bopeng. Sementara kita lihat Zarkovic masih ya membersihkan minion saja di area bottom lane. Tapi ternyata dari tim RB Bopeng lebih agresif kali ini. Hildanya bakal ngacak-ngacak posisi dari X-Borg ya. Dan dijangguin aja kita lihat Yogi berada di area paling depan berfokus kepada X-Borg. Tapi X-Borg masih dengan fire misilnya melakukan atau membakar-bakar ke area depan. Yeezy harus mundur, nampaknya harus berhati-hati. Yes, harus diulur-ulur lagi sepertinya. Dari tim RB Bopeng harus mundur terlebih dahulu, tapi belum puas ternyata. Ternyata retributionnya on point, tapi first blood diamankan oleh Pin yang menggunakan Grok baru saja. Yes, Karinanya harus terpick off di awal di early game kali ini, tapi tidak apa-apa karena masih banyak kesempatan pastinya untuk dia farming dulu. Yap, dan kita lihat Kamsari nampaknya tidak ingin berada di area terlalu depan. Dia ingin bermain dengan Jeff, tapi ada Hilda dari Zizu yang langsung mengarah ke Kamsari, langsung mendapatkan kill yang kedua dari teman-teman RB Bopeng, atau lebih tepatnya kill yang pertama kepada Wanwannya ya. Yes, dikejar sampai ke dalam turret dan dia ternyata Groknya juga masih bakal mengganggu pergerakan dari Pakito kali ini. Oke, mendapatkan kill yang sekali lagi seorang Yeezy-nya, tapi di depan sana kita lihat Dedi guys, armornya udah pecah, tapi Zarkovic tidak ingin memaksakan diri karena ada seorang Grok yang berada di depan sana membersihkan minion, cutting lane saja dari seorang Zarkovic-nya. Tapi kita lihat dari Karina sudah mengamankan Lot atau Turtle yang berada di bawah sana. Zarkovic ya lolos Zarkovic-nya. Yes, benar banget, dia berhasil lolos dari barrier, tapi kita lihat dari Hilda langsung dikeroyok saja seorang Grok dan mendapatkan 1 panel lagi. Sementara kita Jennifer yang menggunakan Beleriknya harus mundur meskipun dipukul-pukul, digebok-gebok oleh seorang Sizu yang menggunakan Hilda. Iya, padahal tadi Pakitonya udah low banget ya, tapi backupan dari teman-temannya sangat bagus dan ini dia. Shotgun yang bagus banget on point oleh seorang Rasi, langsung mendapatkan seorang Wanwan di depan sana. Ini berarti bottom lane sudah menjadi milik teman-teman RB Bopeng. Yes, bisa langsung di-push begitu saja. Dan dari tim Turu kali ini kehilangan 1. Turu atau BNP ya kiri ya? Bahkan kita lihat kini harus terkena 2 player. Sementara kita lihat Rasi juga berada paling depan, double itu diamankan, looking for triple kill, tapi masih dapat selamat, armornya pecah, membuat Dedi guys selamat sejauh ini. Dan kita lihat Rasi masih ingin lebih, tapi kita weakness-nya akan pecah 1 kali lagi. Kita lihat ternyata tidak kuat, langsung dipulangkan juga seorang Wanwannya. Dan bisa saja dari tim Turu kali ini kehilangan 1 rate-nya lagi, tapi belum ya, masih cukup tebal. Sudah di arah top lane-nya, sementara di arah mid lane udah chaos banget nih Bang Bro. Kita lihat Zarkovic harus berhati, ada Last Insanity mengarah ke Zarkovic maksudnya, tapi ternyata Zarkovic sudah terlalu jauh, harus mundur kembali. Dedi guys yang menggunakan sumber, tapi kita lihat ada Unstoppable diamankan oleh seorang Rasi menggunakan shotgun lagi dan lagi. Di depan sana Sizu sudah menjaga perimeter biar teman-teman yang kadang gangguin nampaknya. Yes, Jennifer juga harus mundur. Belerik kali ini belum ada yang backup lagi tentunya. Dia harus mengarah ke arah top lane karena di arah top lane sedikit ancam juga. Sementara di arah mid lane kembali kita lihat ada Pakito. Iya, dan kalau kita lihat Turtle-nya udah pop up lagi, ini berarti objektif selanjutnya adalah Turtle kembali. Dan kita
Ini oke, kita lihat di atas sana Jizu 1 lawan 1 melawan 1-1 hingga kita satu mengenai hit ultimate yang tidak berhasil membunuh seorang Jizu. Oh, ternyata ada backupan yang bagus banget oleh seorang dia berhasil mengamankan seorang manuannya tadi ya. Aha. Dan ternyata masih dikejar-kejar saja kali ini, diloncatin terusnya ya. Mendapatkan satu player looking for double itu nampaknya benar sekali di depan sana atau di belakang sana. Harus kehilangan Cecilion dari Turura, tapi kita di depan sana berhasil keculik 2 player dari teman-teman RB Bopeng. Harus berhati-hati lagi. Agresif sekali pergerakan dari tim RB Bopeng kali ini. 11-3 skor poin killnya ya. Dan dari segi network juga jauh banget. Harinanya walaupun tadi berbeda pilot, masih cukup bagus permainannya di match kali ini. Iya benar banget, sementara kalau Shizu masih menjaga perimeter saja biar tidak pergerakan dari teman-teman Turura tidak bisa bergerak dengan bebas. Sementara kita di depan sana Rasi menggunakan snipernya berharap mendapatkan seorang DDS, tapi di depan sana ada GC yang belum melakukan itu. Kita langsung diulti saja kan, ternyata dia di belakang sana Rasi harus karena keroyok. Ada kelas bawah yang mendapatkan 1 player set dan diamankan oleh One-One-nya, tapi kita di belakang sana GC masih bisa mundur, diulti saja seorang Xbox-nya mendapatkan 1 orang lagi dari seorang GC-nya. Di belakang sana juga One-One berusaha menembak ke arah depan, tapi tadi dia mendapatkan 1 player. Sementara kita lihat ada Jarkovic CFD mendapatkan 2 player, katanya masih dapat selamat untuk 1 persatu. Harus berhasil keculik teman-teman dari Turura, tersisa 2 bahkan 1 player dari Turura dan wipe out nampaknya ya. Wipe out gila pergerakan dari tim RB Bopeng kali ini, bahkan dikejar langsung ke dalam turretnya. Akhirnya mendapatkan 1 turret kembali dari tim Turura, dan itu dia agak kesulitan kali ini dari tim Turura untuk mengejar ketertinggalan dari tim RB Bopeng. Iya benar banget, agresivitas dari teman-teman RB Bopeng berbukti sangat efektif. Kita lihat Jarkovic kembali memecahkan armor dari Xbox, membuat dia harus mundur dulu sejauh ini. Tapi Shizu langsung masuk mengejar-ngejar di depannya. Ternyata masih ada Immortal. Tapi di depan sana sudah ada yang namanya Gizi, pengen mendapatkan 1 player, tapi ternyata harus terkena ultimate dari seorang player. Mendapatkan 1 player, gilanya harus mengorbankan diri. Sementara Jarkovic dari area Newton mendapatkan 1 player, benar banget One-One-nya berhasil kecuali. Sementara Jarkovic agak sedikit offset, ternyata masih dapat selamat dirinya. Aha, udah WSP banget sebenarnya dari Pokito sendiri. Tapi yang pastinya masih bisa mendapatkan 1 turret kembali dari tim Turura kali ini. Iya, sementara kalau kita lihat Rasi sudah mengamankan yang namanya Malefic Roar. Ini berarti kalau bikin item defense lagi, selain item defense yang bisa tembus, tentu akan mendapatkan poin physical penetration lagi yang berbeda untuk Rasinya. Tapi kita lihat Vini hanya untuk berusaha membersihkan minion di area depan ini betul-betul. Benar banget Rizka, ini betul-betul kali ini dari tim Turura. Karena kalau kita lihat sendiri juga pada saat fight tadi dari tim RB Bopeng, tepat sekali pilihannya mana yang bakal langsung Jarkovic berhasil menculik 1 orang. Apa kita lihat ada wild charge untuk defense saja, masih dapat selamat seorang rocknya, tidak dilanjutkan karena di sana sudah berkumpul juga teman-teman dari Turura. Yes, mungkin mereka juga menjaga jarak mereka karena di sana sudah ada Lord yang muncul ya. Jadi jangan sampai ada yang pick off dulu, karena mungkin mereka akan ngontes yang namanya Lord. Oke, tidak ada kontes sama sekali ya. Mungkin terlalu jauh untuk dikontes, tapi kita di depan sana sudah ada seorang Shizu lagi dan lagi menggunakan healer, tapi harus diusir mundur karena di depan sana sudah ada 3-4 player juga dari teman-teman Turura. Yes, dari tim Turura sendiri di sini lebih memilih untuk ngedef saja, tidak ada pergerakan lebih yang mereka lakukan karena mereka mungkin menunggu juga momentum yang pas banget untuk bisa membalikan keadaan. Iya benar banget, ketika mungkin cara mereka membalikan keadaan hanya ketika dari Cecilionnya menggunakan Sanguine Claw, kena 2 player langsung di ultimate atau di wild charge oleh Groknya, kayak gitu aja sih mungkin. Bener banget. Tapi kita lihat dari tadi ini Rasi ngeselin banget, jadi dia pengen mendapatkan ini benar menggunakan snipernya saja, sementara Shizu kena tahu oleh seorang Patrick.
Bellery tapi masih bisa mundur. Ini ada pengalihan perhatian karena di mid lane sana mereka akan buang tapi drop. Wild chance ke arah defense tapi belum berhasil menyelamatkan diri, tapi tak ada Last Insanity belum diledakkan ternyata hanya untuk mengusir mundur dan Lordnya langsung dihilangkan oleh teman-teman Turura. Tapi tidak bersama Zarkovic sudah harus dipulangkan juga, dihilangkan juga, menyisakan 3 player dari teman-teman RB Bopeng berfokuskan kepada turret di area top lane. Tapi kita terasi one by one situation, memang satu player dengan triggernya mega kill diamankan oleh dari Rasi, sementara GC berfokuskan kepada turret saja. Kita lihat ada 2 player yang tersisa oleh teman-teman Turura. Nampaknya kita lihat di depan sana, kita lihat ada Lilia menggunakan basisnya hanya untuk menambah darah saja, tapi di depan sana GC sudah penuh percaya diri karena levelnya unggul banget, ada 5 level yang unggul. Tapi kita lihat Evil harus mendapatkan bad impact yang bagus banget, sementara di depan sana GC mendapatkan sebenarnya kena tahun oleh Bellery. Kali ultimate klasik ini digunakan mendapatkan 2 player, 3 player, dan ternyata mereka berhasil me-wipe out teman-teman dari RB Bopeng. Masih ada Zarkovic yang cukup jauh juga. Yes, jadi mereka berhasil nge-pick off 4 player tadi dari tim RB Bopeng ya, walaupun di sana masih tersisa Pakito dan ini dia dikagetkan ya. Yap. Tapi tidak berlanjut karena mungkin masih harus nge-clear minion aja terlebih dahulu. Masih cukup bersabar menunggu teman-temannya. Ya tentu Zarkovic jangan maju sendirian meskipun dia punya lifesteal yang bisa cukup besar, tapi kalau dia sendirian 1 lawan 5 lifestealnya nggak kerasa juga tentu. Ya sudah mulai ada perlawanan ya dari tim Turura kali ini. Terbukti tadi 4 playernya harus ter-pick off juga di arah base dari tim Turura. Mungkin bakal langsung menunggu Lord kembali muncul. Iya benar banget, dan momen ini digunakan dengan baik oleh teman-teman dari Turura untuk akhirnya bisa mereka farming di jungle sendiri, sementara Zarkovic terkena belum dilakukan crossbow of tank oleh Wan karena mungkin menjaga biar atau jangan sampai ketika diperlukan nanti crossbow of tanknya justru tidak ada. Yes, benar banget. Udah ada Lord yang muncul ya, dan tapi kita lihat Sisu-nya banget tadi. Hanya mengganggu saja ya. Jaga-jaga depan aja kalian, tapi kita di bawah sana ada solo kill yang diamankan oleh seorang Pakito. Shizu dengan hindanya juga berada paling depan, hanya mengusir mundur seorang Cecilan, tapi ternyata ada Daddy guys yang membantu pergerakan dari Cecilannya. Tapi di bawah sana kita lihat Pakito lagi dan lagi menyicil atau menghabiskan darah dari orang-orang, mendapatkan 1 player tersisa, 3 player dari teman-teman Turura. Ya suara banget tanpa menunggu Lordnya ya, mereka langsung aja nge-push ke arah base dari tim Turura kali ini. Dan Shizu udah low banget, masih mau join fight kali ini. Yap, benar banget, sementara Bellery-nya tersisa darah yang tipis banget. Kita lihat langsung diulti oleh GC harus mundur karena ada pergerakan dari seorang Won yang mengarah ke dia. Yes, begitu dengan Pakito tidak mau mundur sama sekali ya, masih mengganggu pergerakan dari tim Turura. Oke, sementara kita Lordnya sudah datang di area mid lane, turret dari teman-teman Turura. Kita akan mendapatkan 1 player lagi mendapatkan turret di atas sana, sementara kita Hilda berhasil diculik. Tapi kita lihat Rasi menggunakan diberi space, akankah berfokus kepada Lord atau base-nya dan mendapatkan game yang ketiga untuk RB Bopeng. Keren ya, best of 5 langsung mendapatkan 3 poin di 3 match. 3-0 tanpa balas, meskipun di game yang ketiga tadi ini dari teman-teman Turura berhasil melakukan perlawanan ya. Yeah. Tapi ternyata perlawanannya tidak cukup untuk membuat mereka mendapatkan poin, dan RB Bopeng sudah berada di babak grand final. Duduk santai tunggu lawan selanjutnya. Benar banget. Jadi kita lihat di sini MVP-nya sekarang ternyata Beatrix. Pokoknya 3 game ini keren-keren lah. Ya. Yap, benar banget, dan kalau kita lihat Rasi dari tadi hanya menggunakan Beatrix saja, jadi mungkin ini biar hero poolnya nggak ketahuan oleh tim yang lain kali ya. Jadi menjaga biar hero-nya tidak di-counter oleh teman-teman yang lain. Sementara mungkin kita akan masuk ke game selanjutnya, tapi akan istirahat beberapa saat dulu. Oke, kita dapat informasi dari Kakak Panita kalau kita mau rehat 20 menitan dulu sebelum masuk ke semifinal yang kedua. Karena itu saya Dewi Sari pamit dulu, sampai jumpa 20 menit. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right.
I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Benar banget, dan kali ini ada tim siapa aja Bang Bro? Di sebelah kiri ada Formis dan di sebelah kanan ada Eagle Knight. Sementara kontak Formis langsung memilih untuk ngeband yang namanya Eve. Eve langsung di band saja, dan kita bakal melihat dari tim merah.
Apakah yang akan langsung di ban kali ini? Oke, Baxi yang menjadi target ban dari teman-teman Eagle Knight. Sementara kalau kita lihat ban kedua dari Formes masih bisa ngeban yang namanya Grok, masih bisa juga yang mana ya? Yes, saya Satpol ya. Akan langsung nge-ban apakah kira-kira Valentina, hero yang belum lepas tapi sama sekali memanfaatkannya. selama kayaknya 2 hari ke belakang juga belum ada yang Iya. melepaskan yang namanya Valentina. Sementara kalau kita lihat ban kedua dari teman-teman Eagle Knight adalah Masya. Yes, langsung di ban saja Masya. Sementara itu kita lihat Ningsih akan memilih hero apa yang menjadi first pick mereka. Grok. Oke, Grok yang langsung diamankan oleh teman-teman dari Formes. Sementara bagaimana cara dari Eagle Knight nge-counter Groknya? Ya, kita bakal lihat dari Set Boy. Esmeralda. Masih shadow pick ya. Berpikir-pikir aja. Hanya cinta Sisi. dan Oke, Sasilan dan Esmeralda yang akan menjadi habis. pilihan dari atau oleh teman-teman Eagle Knight. Benar banget. Next kita lihat lagi dari Ningsih. Ini yang kemarin kamu sebut Ningsihir ya. Ningsih Gatot. Ya, mereka masih berkonsultasi, bercerita, berdiskusi. Kita mau pilih hero apa yang bisa membuat kita menang nih. Oh, saya tahu kenapa Masya di ban. Kenapa? Saya baru ingat si Yang Ji itu terkuatlah kemarin pakai yang Masya, bertahan. tapi dia dijadikan roamer atau jungler tapi Jungler. roamer tapi jungler. Pokoknya dia Tuan, gangguin tapi apa perintahmu? Fanny langsung di-pick oleh Wow. teman-teman dari Eagle Knight. Sementara kita lihat belum ada yang bisa nge-counter ke Fanny di sebelah dan mereka bisa langsung nge-ban yang namanya Kufra di ban ketiga kali ini. Yes. Ternyata Ruby, karena Ruby juga sebenarnya bisa nge-counter yang namanya Fanny. Oke, kita lihat siapakah yang akan di-ban oleh teman-teman dari yang namanya Formes. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Matilda menjadi sasaran ban. Sementara kita lihat di depan sana masih ada Romer dan Butuh jahitan, MM atau biar Gold aku Winner yang bantu. langsung dipick oleh teman-teman Eagle Knight Melissa. Yang tadi sebenarnya di game sebelumnya ada yang menggunakan Melissa tapi kurang efektif. Kurang Dan efektif ya. kita lihat apakah mereka bisa mengefektifkan, dan kita lihat Kufra sudah diselebik oleh Shinji. Yes, pastinya untuk meng-counter seorang Fanny ya. Masih diselebik kita Ningsih, apakah beneran akan menggunakan yang namanya Luoyi ataukah Lilia ternyata yang menjadi pilihan dari seorang Ningsih. Yes, dan last pick dari tim Eagle Knight kali ini. Apa yang bakal langsung di-pick dari seorang Bang Shin? Hilda, benar banget, jadi Hilda Bertarung bisa untuk memperoleh yang namanya jawaban. zoning out marksman atau marksman karena dia pakai Beatrix, dan ada Lancelot yang bisa digangguin juga. Oh iya, jadi beda ya Markswoman dengan Marksman. Marksman beda. iya kan satu man satu wow. Oh iya iya. Nggak iya, gitu, iya. nggak gitu. Satu men satu cowok satu cewek gitu. Iya, benar banget. Dan kita lihat di sini tentu kedua tank atau roamer dari kedua tim ini bisa banget yang namanya melakukan atau menimbulkan kerusuhan. Kerusuhan. Iya, jadi gimana kah? Tapi yang paling rusuh emang tante atau emak Hilda sih. Ini sayangannya tante Lala kali ya, rusuhnya sama kan. Aduh beda lagi tuh. Iya. Ya, saya juga penasaran untuk melihat Fanny-nya. Kemarin kita sempat dikagetkan di di menit-menit awal ya sama Fanny, nggak tahu lupa dari tim mana ya. Tapi setelah itu sepertinya kurang efektif dia Yap, menggunakan itu di game ke match terakhir kalau nggak salah ya. Ya. Oke, kita sudah berarti lane of dan finish point, mana suaranya? Oke, kalau kita lihat di sebelah kiri ada Formes dengan Kufra, Beatrix, Lancelot, Lilia, Grok. Sementara di sebelah kanan ada Eagle Knight dengan Melissa, Hilda, itu ada Sicilian, Sicilian, Fanny Fanny dan dan juga ada Esmeralda.
Oke, akan mencoba untuk mengganggu dari tim Eagle Knight untuk mengambil buffnya kali ini karena di sana ada Fanny pastinya yang harus banget kita gangguin sih. Iya benar banget, kita Hildanya masih gagah berani di area depan tapi harus mundur, tidak ingin memaksakan diri, jangan sampai memberikan poin kill early kepada yang namanya Fanny. Benar banget. Sementara di arah top lane kali ini udah ada Kita Fanny langsung geser kiri kanan, geser kiri kanan, masih ada flicker yang dikeluarkan oleh seorang Shinji yang membuatnya berhasil mundur sejauh ini. benar banget, dan itu adalah kesempatan juga untuk clear sementara minionnya, sementara Grok mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Bangsin terkena barrier 2 kali 40 karena kita lihat di depan sana langsung berhasil yang namanya forward, sementara mati di atas Esmeralda berada paling depan melawan 2-3 player sekaligus, tidak takut, dia masih pengen lebih. Nampaknya kita Shinji berhasil keculik, sementara kita lihat saat Boy Mecha masih bisa mundur ke, kita lihat di depan sana langsung ada Lentel yang berhasil menyelamatkan teman-temannya, sementara Ozil yang bukan pemain bola tentunya berhasil mundur dulu. Harus mundur dulu, 2-2 ya poin final kali ini, imbang dari kedua tim pun dengan networknya walaupun berbeda. Iya, benar banget. Sementara Bangsin seperti yang sempat saya bilang, kalau misalnya pakai Hilda tugasnya nge-mirroring pergerakan dari yang namanya jungler ataupun marksman musuh aja. Aha, benar banget. Tapi lagi kita melihat di sini udah ada Turtle juga, apakah ada inisiasi dari kedua tim? Kali ini udah ada Hilda dan juga Kufra yang sudah saling berhadapan, tapi ternyata harus menjaga jarak terlebih dahulu, masih cukup sabar. Rock pun juga masih ngikutin aja. Langsung digantiin aja, kita lihat slot dari tersisa sedikit banget, tipis banget, tapi ada backupan dari teman-teman untuk Ormesnya masih dapat selamat seorang Lancelot atau Kokitsu yang masih bisa farming dari purple buffnya sejauh ini. Tapi Hildanya Bangsin masih lebih, ada Phantom Executioner mengarah ke orang Hilda, tapi satu player dikeroyok oleh 4 player, tentu tidak bisa menahan perihnya kehidupan. Iya, perihnya kehidupan ya. Ya walaupun tadi dia nggak sampai apa ya, dia nggak sempat mengambil buffnya atau mencuri buffnya, tapi sayang saja dia juga harus pick up. Oke, kita lihat ada 2 ultimate yang dilakukan 2 tank sekaligus mendapatkan 1. Fanny yang tidak bisa berbuat banyak, sementara mati Esmeralda nampaknya harus melawan 2 player lagi. Kita lihat Shinji melakukan flicker hanya untuk defensive saja, tapi kita lihat ada Lancelot mengarah ke seorang Esmeralda, 1 hit berhasil didapatkan. Kita lihat Bangsin seorang Lily berada di depan tapi mendapatkan 1 player, ada Kufra yang menjadi korban, tapi kita lihat Kokitsu tidak kenal takut terhadap mak-mak Bangsin ya. Tidak kenal takut ya, masih saja menempel di dekat Kokitsu kali ini deh. Benar banget, tapi ada solo kill yang digunakan oleh saya Satpol, tapi Bangsin kembali ngerusuin Kokitsu aja, tapi di sana ada Kufra langsung diultikan, ternyata dia masih ada bisa Ditutup selamat. jalannya. Ada flicker, bener banget. Masih bisa flicker ya. Masih ada flicker yang bisa digunakan pastinya untuk menghindari pagar-pagar dari Grok tadi. Oke, kita lihat Bangsin masih pengen ngerusuh nampaknya, tapi ada Kufra yang menghalangi pergerakan dari Hilda yang ada di depan sana, sementara kita Turtle-nya belum ada yang gangguin. Yes, belum ada. Sepertinya mereka juga masih cukup sabar pastinya. Kita pindah lagi kali ini ke arah bottom lane. Juga ada mereka. 1000 damage dari putaran powernya, tetapi di depan sana kembali ada kerusuhan dan 1 hit lagi kepada Kokitsu, masih dapat selamat karena Bangsin mungkin tidak membawa execute, tapi Bangsin pengen lebih. Masih ada Thomas dan Phantom Execution mendapatkan 1 orang player. Bangsin lagi dan lagi kena bait oleh teman-teman Hormace nampaknya. Ya, walaupun tadi SP-nya udah low banget, tapi masih sempat mendapatkan player dari tim Hormace. Sementara dari tim Eagle Lane kali ini mencoba untuk mengamankan Turtle, walaupun ada gangguan Ada dari Shinji Grok. dengan Groknya, kita lihat ternyata ada Retribution yang on point, tapi kita langsung digesek saja mendapatkan 1 orang, tapi kita di depan sana belum ada ultimate dari karena Kufra mendapatkan 2 player, tapi tidak ada follow up karena kita lihat Kokitsu masih berhasil mundur. Phantom Execution sudah digunakan, kita lihat Tonros berhasil menculik seorang Lancelotnya. Ozil mendapatkan kill selanjutnya. Yes. Blue team turret has been Wow. destroyed. Oke, sementara Bangsin dicicil aja, mundur dulu, darahnya cepet banget hilangnya karena di depan sana ada Beatrix ya. Iya.
Jadi dia ada gerak lagi yang masih menjaga di arah bottom lane, sementara di arah top lane dari tim Blue team Formation turret has been sepertinya destroyed. ya harus kehilangan turretnya juga, begitupun dengan di arah mid lane-nya. Yep, benar banget di atas sana kita lihat masih ada 1 lawan 1 antara Esmeralda dan Rock yang berusaha untuk membersihkan lane saja, mempertahankan lane-nya biar dia bisa roaming nantinya. Bang Sin masih berada di area depan, nampaknya pengen ngecicil cover tapi ada bantuan dari saya Satbos menggunakan Beatrix-nya dengan Nibiru tapi masih cukup tebal seorang Bang Sin. Ada Esmeralda juga yang menjaga pergerakan dari teman-teman Formes biar tidak bisa mendapatkan buff dengan mudah. Benar banget, masih aman buffnya kali ini, belum ada pergerakan Di belakang sana kita lihat Cecilian nampaknya terkena atau terculik oleh seorang Kogitsu, tapi Kogitsu gocek-gocek dulu seorang atau Fanny-nya, tapi di depan sana kita lihat 2 lawan 1 masih dapat selamat seorang orang, tapi killing free didapatkan oleh Fanny. Yes, dan cukup terancam juga turret di arah mid lane kali ini dari tim Formes. Ya, ada Hilda di sana yang masih mencoba mengganggu pergerakan dari Beatrix. Minion mulai masuk di area mid lane, apakah akan langsung ikut saja turretnya kali ini? Oke, kita lihat di belakang sana Hilda atau Esmeralda-nya berhasil diusir mundur saja, sementara Hildanya juga tidak ingin maju, tapi dari Fanny-nya masih bebas banget menggunakan skill double, pengen nge-push tapi ada Grok yang seorang diri nampaknya langsung mendapatkan di ultimate oleh 2 player sekaligus mendapatkan 1 lagi jumlah poin kill untuk teman-teman Eagle Knight dan langsung mendapatkan turret yang pertama di area bottom lane. Sementara kita lihat di area turtle-nya langsung diamankan oleh Kogitsu menggunakan lane turretnya, tapi di belakang sana Esmeralda terlalu tebal, nampaknya harus menggunakan Phantom Execution untuk mundur dari Kogitsu. Tidak ingin lebih karena mungkin dia pengen mencari duit dulu yang lebih banyak, karena depan sana ada Bang Sin yang tiba-tiba muncul, tapi ada backupan yang cepat banget oleh Kufra yang digunakan oleh Dominisi. Yes, itu udah lama banget, dan kita lihat masih sempat recall ternyata ya dari seorang Lancelot-nya tadi. Benar banget, sementara kalau kita lihat di belakang sana atau di area orange buff sudah didapatkan seorang Rawless yang menggunakan Melissa. Oke, Bang Sin masih berada di area depan tapi harus melawan 3 player, digunakan flicker untuk mundur karena di depan sana ada Cecilian yang masih bisa membackup damage kepada Bangsin. Bangsin gak tuh Bang Sin? Bangsin ya, Bangsin. Jangan Bangsin dong. Soalnya English. Oh, English. Bangsin. Oke, sementara Bangsin hanya untuk mencari atau membuka map saja, melihat posisi dari teman-teman di depan sana. Ada Sangin yang mendapatkan 1 player tapi ada flicker yang digunakan oleh Kufranya masih dapat selamat sembari mereka dan kawan-kawan mengambil purple buff-nya. Ya benar banget, ada Lancelot juga yang masih terganggu kali ini. Dia harus benar-benar mempertahankan turretnya di arah top lane, dan ternyata Bangsin masih menunggu ya. Benar banget, sementara ada Kufra yang langsungkan lompatan ke depan sana berhasil keculik Lancelotnya. Looking for double kill, nampaknya dia mendapatkan killing spree. Kita Kufra mendapatkan 2 player tapi tidak ada backup sama sekali, terculik dan terwipe out dari teman-teman Formes. Ini sayangnya tidak ada minion, seandainya ada minion tadi mereka Langsung mendapatkan bit di-push lagi. Langsung kehilangan ini turretnya pasti kalau tadi ada minion. Benar banget, bisa dapat inhibitor. Sementara kita lihat dari area bottom lane atau top lane lebih tepatnya, Beatrix Melisanya mendapatkan 1 turret lagi. Yes, ada banyak banget PR sebenarnya sih untuk tim Formes kali ini. Banyak banget minion yang harus mereka clear terlebih dahulu. Lari dari tim tim Eagle Knight di sini menjaga pergerakan dari mereka karena ternyata sudah ada Lord di depan mata. Oke, benar banget, Kogitsu masih pengen mengambil buff dulu karena di depan sana sudah dijagain atau di area Lordnya sudah dijagain oleh teman-teman Formes. Sementara Esmeralda, Set Boy Mecha berada di area paling depan. Kogitsu kita lihat ada ultimate dari Beatrix mendapatkan 1 player tersisa. Ultimate yang bagus banget tapi sayang sekali killing sendiri didapatkan oleh Melissa. Double kill juga didapatkan oleh seorang Fanny. Kita lihat tersisa 2 atau bahkan sendiri saja kah dari masih ada 2 player, bener banget, dari teman-teman Formes. Yes, masih ada Beatrix dan juga Lilia di sini yang bisa menghadang pergerakan dari tim Eagle Knight di sini untuk nge-push mungkin ya ke arah mereka. Benar banget, sementara sudah dilakukan lordnya dan ini tidak ada counter sama sekali. Bagaimana cara teman-teman dari Formes bisa bertahan dari gempuran teman-teman Eagle Knight dan dibantu juga oleh pemain tambahan yaitu Lord.
Aha, bener banget. Tapi ada Esmeralda yang sudah saling berhadapan di sini dengan Lancelot. Oke, masih harus menjaga jarak terlebih dahulu. Masih menunggu Lordnya muncul mungkin ya. Yap, masih dengan Lord yang muncul. Harus sekitar 5 detik lagi baru Lordnya bisa spawn. Jadi mereka melakukan zoning aja ke area pertahanan teman-teman Formis. Oh, nggak bisa lewat ya, harus dipagarin di sini. Jalannya dari seorang Grok dan itu dia. Road sudah perlahan-lahan jalan dari arah mid lane mengarah ke dash dari tim Formis. Benar banget. Kalau kita lihat Lordnya sedikit lagi tiba. Dan ini apakah mereka bisa bertahan karena di depan sana sudah ada Esmeralda melakukan ultimate. Tapi dihalangin, Hildanya nggak bisa berada paling depan lagi karena ada Derur oleh Grok di belakang sana juga. Nampaknya Lordnya berhasil dikalahkan dengan cukup cepat. Tapi mereka mendapatkan bottom turret serta top turret masih bisa didapatkan juga untuk kali ini. Tapi kita lihat Esmeralda melakukan ultimate lagi. Nampaknya mendapatkan double flare. Ternyata habis dapat selamat, tapi ada Fanny yang melakukan gesek-gesek terlalu over. Tapi kita lihat nampaknya berhasil keculik 2 player dari teman-teman Eagle Knight. Harus berhati-hati jangan sampai mereka WO. Tapi kita lihat Lancelot Tom Rose nampaknya melakukan pentaback dan masih dihajar habis-habisan oleh seorang Melis. Tapi tersisa 2 player. Nampaknya tersisa seorang diri saja. Double kill diamankan dan double kill diamankan. Ini berarti game pertama sudah menjadi milik Eagle Knight, tapi mereka masih pengen recall dulu. Nampaknya oke, tidak ada bisa yang bertahan. Dan selamat untuk tim Eagle Knight yang mengamankan game pertama di Best of 3 series di semifinal match yang kedua untuk hari ini. Yes, best of 5. Best of 5, benar banget. Kokitsu dengan Lancelotnya nampaknya sedikit tidak berkutik karena ada Bang Sin yang menggunakan Hilda tadi ya. Bener banget. Dan tadi yang lucu itu mainnya offside. Ini kalau kita lihat Hildanya seperti orang yang baru jadian. Kenapa? Dia pengen nempel terus ke arah Lancelot dan Lancelotnya nggak bisa farming dengan leluasa. Jadi dia jadiannya sama musuh. Iya, dia jadinya sama Kokitsu. Tapi ternyata Kokitsunya tidak menganggap seorang Hilda, jadi dia kabur-kaburan dulu ya. Aduh, ini ghosting ya. Bertepuk sebelah tangan namanya kayaknya. Oke, sementara kalau kita lihat Grok yang digunakan Shinji sejauh ini belum cukup efektif untuk menghadapi gempuran dari teman-teman, dan juga ada Fanny yang sebenarnya sempat beberapa kali kena tangkap oleh Kufranya, tapi ternyata belum ada follow up yang mumpuni dan membuat dia cuma mati 2 aja sejauh ini. Yes. Oke, itu tadi game pertama antara tim Formis dan juga Eagle Knight kali ini. Yes, benar banget. Ada 1 poin sudah diamankan oleh tim Eagle Knight. Dan kita bakal melihat di match yang kedua apakah dari tim Formis di sini masih bisa memaksimalkan permainan mereka. Yep, ataukah Eagle Knight mengamankan poin kedua mereka di Best of 5 series di semifinal kali ini. Ya, kita masih menunggu teman-teman dari Formis dan juga Eagle Knight untuk bergabung di dalam roomnya. Sembari menunggu mungkin kita infokan juga untuk teman-teman yang ada di venue. Di sebelah kanan udah ada yang bisa dicoba-coba mungkin ya. Ada jajanan-jajanan, ada cemilan-cemilan. Ada minuman-minuman juga di sana, terus juga ada banyak lah ya Bang Bro. Iya, dan kalau misalnya capek duduk bisa langsung ke sebelah aja, jalan-jalan keliling-keliling. Enggak capek kok jalan ke sebelah sana. Iya, enggak capek. Berdiri, cari, lihat-lihat, karena di sana juga ada pakaian baju-baju yang disediakan oleh teman-teman dari Masquerade. Sementara di belakang sana saya lihat ada keripik kedelai atau keledai. Keledai itu kamu. kedelai yang dan harganya cukup murah. Iya, berapa? Ada yang 5.000, 15.000, jadi bisa dicoba aja. Mungkin penasaran kalau kedelai dijadiin keripik seperti apa. Dan di sampingnya juga ada yang namanya pangkas rambut. Wow. Tulisannya emang gitu, pangkas rambut. Dan sudah ada yang sedang melakukan pangkas rambut nampaknya kalau saya lihat dari sini. Oh iya? Iya. Kamu nggak mau? Ya ngapain nanti yang ngekes? Kamu mau ngekes sendiri? Enggak. Atau saya lagi dipotong rambutnya? Nanti pas lagi break. Cik gitu Kan ya? nanti pas lagi break. Ini udah gak ada break habis ini dong. Oh nggak ada ya? Ini kan game atau match terakhir. Oh iya benar banget. Tapi jangan lupa besok kita masih ada di
finisi poin Yap. itu adalah apa ya besok ya? babak grand final dan mencari juara 3-4 atau second runner up Nah, itu untuk dia. di game kali ini, dan tentu akan seru karena mereka semua memperebutkan total hadiah sebanyak 16 juta Rupiah, 16 juta rupiah, banyak banget sih. Jadi buat teman-teman yang hadir hari ini jangan lupa datang lagi besok karena besok pasti akan lebih seru lagi. Akan ada grand final dan oh iya, kita mau infokan lagi nih buat teman-teman yang senang ikut turnamen ya, game apapun itu. Jangan lupa di follow Instagram dari Dispora_Makassar yang sudah mendukung kita untuk melakukan turnamen kali ini ya. Yang pastinya akan banyak banget turnamen ya Bang Bro ke depannya. yang ada di sana infonya tentunya. Dan tentu selain olahraga elektronik, di sana ada olahraga fisik juga yang kalau misalnya kalian pengen tahu informasi-informasi apa yang sedang terjadi di dunia olahraga, bisa langsung di follow di Dispora_Makassar. Bener banget. Oke, udah pada join nampaknya Bang Bro. Sebentar lagi kita akan mulai pertandingannya. Buat yang masih ada di luar langsung aja merapat ke lantai dasar ya. Yap, bener banget. Dan mungkin buat sudah kita akan masuk ke area Ben and Pick untuk game yang kedua antara Eagle Knight di sebelah kiri dan di kanan sana ada Mace. Mace yang satu orang playernya adalah wanita cantik ya. Yap, ada Mbak Ningsih yang Mbak Ningsih tahu di nggak depan namanya? sana. Iya. Biasanya kan nickname tuh beda sama nama asli. Iya, ternyata ini Ningsihnya Ningsih beneran. Oke, sementara masih menjadi sasaran pick atau sasaran ban maksud saya yang dilakukan oleh Eagle Knight, dan kita lihat Bapak Satpol akan nge-ban Hanya Cecilia. cinta dan malam yang Ini tidak akan Masha pernah dan habis. Cecilian sudah di ban kali ini. Kita bakal melihat lagi band yang kedua dari tim Eagle Knight. Oke, kita lihat Ozil akan nge-ban apa, karena dia mungkin masih akan menggunakan, apakah Fanny-nya ke-ban atau dilepas aja, atau mungkin Ozil lebih memilih untuk menggunakan hero lane, tapi ada Baksya yang menjadi ban kedua dari teman-teman Eagle Knight. Oke, kita bakal melihat lagi band yang kedua dari tim Mace. Oke, band kedua ada anti buff yang mungkin nampaknya kita lihat ada Aku tidak Valentina menyembuhkan yang rasa sakit, tidak diberikan tapi izin untuk memanfaatkannya. main sama sekali. Dari kemarin dia nggak pernah main, aduh. Iya, benar banget, karena kalau misalnya dia dikasih main tentu akan sangat merepotkan teman-teman yang menjadi musuh. Sementara Sad Boy Mecha, apakah yang akan menjadi pilihan pertama dari teman-teman Eagle Knight? Dan Grok digunakan Selamat oleh datang Bang di Sin ini, berarti istanaku, Groknya akan menjadi teman. perusuh handal. Grok masih menjadi pilihan favorit ya. Dari beberapa tim sebelumnya juga seperti itu. Yap, benar banget. Sementara kita lihat Ningsih dan Shinji. Untuk Mace ada Yuzong yang adalah digunakan pintu oleh gerbang anti buff. kehancuran. Untuk Ningsih atau mungkin teman yang lain, mungkin Tank dulu atau siapa dulu. Ada Satpol dengan Brodinya ini mungkin jadi hero signature juga dari seorang Satpol ya. Di antara semua dimensi Ya, ada oke. keseimbangan. If langsung Aku digunakan diciptakan oleh untuk teman-teman itu. Eagle Knight, meskipun mereka tahu di sebelah ada yang namanya Yuzong, tapi mereka langsung mengamankan If dan Ling Air tenang didapatkan apa di pick menghanyutkan. saja oleh Ozil. Oke, sementara dari tim Mace, Ningsih kali ini akan memilih hero apa untuk digunakan di match yang kedua, mengingat mereka sudah ketinggalan 1 poin. Jadi mereka benar-benar harus mempertimbangkan apa hero yang akan mereka pick dan apa hero yang akan mereka ban. Yap, oke, nampaknya ada Luo yang cahaya, menjadi pilihan mereka. Sementara bayangan kita lihat akan muncul. yang akan di-ban selanjutnya adalah Melissa respect ban terhadap hero yang dimiliki oleh Rowles. Sementara Sad Boy Mecha akan nge-ban siapa kali ini? Lancelot kah? Karena Lancelot juga bisa masuk. Kura ternyata yang langsung di-ban. Oke, Kufra. Dan kita akan lihat lagi. Memang kalau di pick dari seorang Shinji kali ini.
Masih dipikir-pikir terlebih dahulu, jadi belum ada ini ya, belum ada junglernya ya dari Yep. tim sebelah kanan atau tim Promise. Hayabusa. Oke, Hayabusa yang akan menjadi pilihan sementara kita lihat Rolls. Nia, boleh? Kemarin ada yang pakai Layla, boleh pakai Layla juga. Nggak apa-apa. Emang nggak apa-apa kan, bebas mereka mau pakai hero apa. Enggak, soalnya yang akan pusing sendiri mereka karena itu ada Hayabusa. Hayabusa masuk ke belakang Oh iya. banget ya kan. Layla nggak punya escape skill sama sekali. Iya benar. Tapi Beatrix ternyata adalah pilihan dari seorang Rolls kali Yep. ini. Dan ada Belleric yang digunakan oleh Sad Boy Mecha. Ini berarti Bellericnya akan menjadi offlaner. Dan Last pick dari pick. tim Formation. Shinji bakal mengamankan hero apa? Masih dipikir-pikir dulu ya, karena mereka harus mencari counter dari hero tim lawan. Oke, ada Masih Frank di pagi yang hari. digunakan oleh Shinji ini tentu untuk membatasi pergerakan dari seorang Ozil yang menggunakan Link. Oke. Ada. Ini tentu akan ya seperti awal kalau misalnya di musuh ada yang namanya Franco, taulah udah ngapain karena Franco kalau nggak rusuh itu kayak bukan Franco namanya. Itu namanya Mia kalau dia nggak rusuh ya. Oke, sementara kita lihat Eve diamankan oleh Hydra Saurus yang dari tadi hero yang juga menjadi langganan band. Ternyata untuk match game kali ini bisa berhasil lepas dan langsung di-pick saja oleh teman-teman di atas sana Eagle Knight. Yes. Ini dia pertandingan match yang kedua ya antara tim Formation dan juga Eagle Knight. Yep, benar banget. Mereka akan memperebutkan poin kembali. Welcome to Oke, kita sudah ada di lane of down, finishing point, mana suaranya? Oke, kita lihat di sebelah kiri atau yang namanya Eagle Knight ada Bangsin dengan ada Grok, ada Link, ada Eve, ada Beatrix, itu satu lagi ada Belleric. Belleric. Di sebelah kanan Formes ada Satpol, salah maksudnya ada Brody, Yuzong. ada Yuzo, benar ada Gofra, Gofra enggak tuh. Franco, Hayabusa, Doi. Bener banget. Oke, di awal-awal atau di early game kali ini mereka pasti harus memanfaatkan waktu di mana mereka harus farming terlebih dahulu, menaikkan level dan juga mungkin mengambil buff ataupun mencuri buff dari tim lawan. Sementara kita lihat mereka belum ada kerusuhan yang terjadi. Shinji sudah berkeliling mungkin mencari orang yang bisa dihook tapi belum mendapatkan siapa saja nampaknya di area buff sana. Masih meleset ya, dan kita lihat lagi di arah mid lane ada Franco-nya yang sudah berdekatan ternyata dengan Grok kali ini, walaupun mereka memang masih ini ya, apa namanya sama-sama betul, tapi kita lihat lagi Oke, di arah ternyata buff. Fog itu meskipun dia berhasil mendapatkan orange buff-nya, tapi kita lihat Bangsin darahnya tersisa 1 bar kurang setengah lagi nampaknya. Kita lihat di depan sana Ozil mendapatkan first blood, langsung menggunakan Tempest of Blade untuk kabur kali, tapi kita lihat di depan sana Shinji masih bisa bertahan. Masih bisa survive karena dari Link sendiri juga memang harus mundur dulu ya, cari buff lagi, mungkin nunggu buffnya muncul lagi mungkin ya. Yes, benar banget. Sementara di area Lord atau Turtle nampaknya akan muncul dan sudah muncul, tapi belum ada pergerakan yang mengarah ke arah sana sama sekali. Masih di menit awal, belum ada pergerakan yang lebih lagi di sini, belum ada war besar-besaran juga. Masih cukup sabar, cari waktu-waktu yang pas ya. Sementara Bangsin masih berada di area paling depan. Dari tadi emang kerjaan dari Bangsin ini adalah ngerusuhin, nge-mirroring pergerakan dari jungler musuh ya. Oke, kita coba lihat ke arah bottom lane. Di bottom lane ada Beatrix yang masih harus dikejar-kejar dengan Franco kali ini. Tapi Wild Charge digunakan, tapi kita lihat ada shadow kill nampaknya yang mengarah ke seorang Bangsin, tapi ada backupan yang datang dari area XP ya. Benar banget, masih bisa selamat, tapi kita lihat Bangsin
masih ingin lebih, ternyata tidak bisa. Dia agak offset sendirian di area depan sana, harus berkorban kah? Karena kita lihat langsung di Petri oleh seorang Yuzong. Kita lihat masih digaruk-garuk, ada Dragon Tail langsung mendapatkan satu player. Kita lihat Polo juga ikut gabung, tapi ada If dengan ultimate-nya mengarah ke teman-teman di belakang sana, mendapatkan satu orang lagi teman-teman dari Ghana. Ya, sudah menurunkan satu player dari tim Warface ini dan mencoba untuk mengamankan satunya. Yes, tanpa kontes sama sekali, tanpa ada hambatan, dan sudah mengamankan Demon Hunter Sword. Ini berarti hero-hero tebal dari teman-teman Formes sudah bisa dirontokkan oleh yang namanya Link sejauh ini. Bener banget, Groknya ini dari tadi muter-muter aja ya. Kayaknya dia cuma mau mengganggu saja, mengalihkan perhatian dari teman-teman Formes. Yep, bener banget, dan karena dia menggunakan Hayabusa atau Assassin, tentu dia tidak bisa terlalu lama berada di area Grok, dan dia lebih memilih untuk farming di tempat lain dari Gokutsunya. Yap, tapi ternyata ada Link yang kita lihat sudah mendekat juga ke arah tim Formes. Yep, dari tadi pokoknya Groknya cuma inisiasi aja. Link datang, tapi kalau tidak ada Wildcat mendapatkan satu player. Ningsih harus hilang di area mid lane, tapi kita lihat Bangsin masih berusaha, tapi kita di depan sana Rowles terkena backupan atau geng dari dua player yang sekaligus datang. Kita lihat Bangsin nampaknya langsung diulti oleh dua player, ada Black Dragon dan Hayabusa mengenai Shadow yang mendapatkan satu player dengan basic attack saja, tapi di bawah sana Sanko juga harus keculik oleh Ozil. Nggak bisa kemana-mana tadi Groknya ya, karena memang ada Hayabusa yang harus nge-pick up dari seorang Grok tadi. Benar banget, dan kita lihat mereka langsung mengambil atau berusaha untuk mendapatkan turret yang pertama dari teman-teman Formes, tapi ternyata belum berhasil karena dijagain juga oleh teman-teman Eagle Knight. Yeah. Oke, di dalam sana Shinji langsung menggunakan Bloody Horn, mendapatkan satu player, ditarik lagi, mendapatkan Rowles yang baru aja respawn langsung pulang, tapi di bawah sana ternyata ada Black Dragon yang gagal menyelamatkan seorang Yuzong juga. Benar banget, itu dia 5-4 sekarang suaranya ya. Ningsih agak offside, langsung keculik dan diamankanlah poin kill ke-6 untuk teman-teman dari Eagle Knight, dan mereka langsung mengarah ke mid lane. Nampaknya ternyata lebih memilih untuk merusuhi yang namanya Gokutsu. Nggak dikasih main kali ini nampaknya. Groknya dari tadi ngerusuh aja ya di arah buff dari lawan, dan dari mid lane aku pikir tadi bakal langsung repost, ternyata masih dibiarkan saja. Ada Grok di sini yang masih saja mengganggu, muter-muter aja ya. Iya benar banget, dia berada di area paling depan, ngerusuhin aja junglernya. Kita lihat Hayabusanya dari tadi dijurusin, tapi lihat Bloody Horn langsung digunakan untuk mendapatkan seorang Grok saja, tapi ada backupan kah? Ternyata belum ada. Kita lihat di belakang sana Saitopol juga harus mundur pelan-pelan karena darahnya tersisa satu bar saja. Mereka mendapatkan mid lane turret dengan cukup mudah. Grok ditukarkan dengan turret dari tim Formes ya, dan Link sudah mengamankan saat turtle-nya kembali. Yes, benar banget, turtle diamankan dan langsung mengarah ke farmingan yang lain, dan Ozil sudah mengamankan Berserker's Fury. Ini berarti dia mempunyai critical yang lebih sakit lagi daripada sebelumnya, tapi di area bottom lane sana kita lihat ada Bangsin yang masih ngerusuhin kerjaannya yang Hayabusa dari tadi nggak bisa dikasih napas. Iya, dan masih ngejar Yuzong, ternyata depan sana ada Franco. Nggak bisa ya. Nggak bisa, juga ada bantuan dari yang namanya Link, pengen bisa nge-push ke area top turret, tapi kita lihat di depan sana ada yang namanya World Manipulation mendapatkan satu player lagi. Franco berhasil dipulangkan ke arah base-nya. Bener banget, dan dia dan sepertinya bakal langsung di-push juga di area mid-lane-nya kali ini. Oh tidak, ternyata diamankan dulu buff-nya ya. Sementara di bottom lane ada Hayabusa yang dikejar dengan Bangsin, kali ini ditutup jalannya, masih bisa kabur sih harusnya. Benar banget, tapi kita lihat Bangsin atau Kokitsu masih menggunakan shadow-nya di belakang sana, langsung melakukan shadow kill ke arah dua player, tapi damage-nya kebagi. Kokitsu udah nggak bisa kemana-mana mendapatkan mega kill dari If-nya. Yes, ternyata bagus banget backupan dari teman-teman Eagle Land ya. Eagle Knight, bener banget.
Naik. Oh, Eagle kenaik. Naik. Tapi oke. kayaknya emang nggak dibaca. Oh, Eagle. Kamu mau diajar bahasa Eagle. Inggris sekarang atau nanti Enggak, aja? Enggak, tadi aku dengarnya Eagle Knight. Kelar aja. Sementara kita lihat ada Black Dragon Form oleh seorang anti buff yang digunakan untuk menyerang, tapi tidak ada backupan. Mundur dulu, tidak ingin terlalu terburu-buru karena ada 3 player di depan sana. Kita lihat Shinji melakukan ultimate ke arah seorang Eve, tapi ada War Manipulation. Save the day nampaknya mendapatkan 2 poin kill tambahan untuk teman-teman dari Eagle Knight. Tapi kita lihat Hayabusanya solo kill dilakukan. Ya udah ngetrol namanya ini Groknya ya. Dihalangin pergerakan dari Ozil. Iya, jadi dari Hayabusanya pun juga harus terpick off kali ini. Tersisa 3 hero yang kita lihat di map masih bertahan. Ada Franco. Red team turret has Oke, been sementara destroyed. satu persatu turret dari teman-teman Formes sudah digerogoti oleh Beatrix. Dan kita lihat ada War Manipulation langsung digunakan oleh Eve-nya hanya untuk mengusir mundur saja kah, karena di bawah sana belum ada minion dari teman-teman Eagle Knight. Sementara Hayabusa berada paling depan menggunakan Shadow Kill hanya untuk membersihkan minion, tapi Wild Charge-nya gak kena siapa-siapa. Yes, itu dia 4 turret sudah hilang ternyata dari tim Formes kali ini. Sedangkan dari tim Eagle Knight. Ada kesalahan, tapi kita di depan sana satu player masih diculik, tapi Satpol harus melawannya. Ya, dan ternyata di arah Lord tadi sempat ada kontes yang terjadi, tapi belum bisa melakukan Lord sama sekali. Sementara Hayabusa di sini harus dikejar-kejar juga. Walaupun sebenarnya mudah untuk dia menghindar, tapi sayang sekali Hayabusa juga harus di pick up kembali. Bener banget, itu ada damage dari 3 hero sekaligus, dan tentunya ini akan menjadi kesempatan yang bagus sekali untuk teman-teman Eagle Knight bisa melaksanakan Lord dengan khusyuk tanpa ada gangguan dari tim yang Tanpa ada sebelah. gangguan ya, dengan tenang banget ya. Yap, bener banget. Sementara kalau kita lihat mereka sudah menguasai area jungler atau area jungle dari yang dimiliki oleh Formes. Ya, dari menit awal juga tadi kontrol areanya memang sangat bagus ya kalau dari tim Eagle Knight ini. Buktinya mereka sudah mengamankan 5 turret dari tim Formes. Dan Yep. sepertinya posisi dari tim Formes kali ini harus dikandangin ya. Benar Gak banget. bisa jauh-jauh memang. Mereka nungguin Lord aja Fortnite-nya ya. Fortnite atau digabungin Kan, gak tuh namanya? ya kan? Eagle Knight-nya kan. Eagle Knight. Biar bisa langsung nge-push bersama Lord dan bisa mendapatkan 1 turret lagi di area mid atau di area top lane. Kita lihat di depan sana sudah ada Void Crystal yang dilakukan oleh seorang Eve. Fortnite bisa mendapatkan 1 player legendary diamankan oleh Eve, tapi kita di depan sana kalau kita lihat Ozil. Untungnya ada Tempest of Flame mendapatkan 1 player cup, benar banget, tapi Godlike-nya harus ditukarkan dengan kematian dirinya sendiri. Sementara Oles berada di area depan ingin memukul mundur dari anti buff-nya, nampaknya sedikit lagi betul sekali mendapatkan 1 player lagi. Nampaknya kita lihat Raules tidak bisa bertahan terlalu lama karena damage-nya cukup tebal. Tersisa 1 player dari 2 player dari player ya. Eagle Knight dan masing-masing 3 player dari Formes. Benar banget. Wow, Rolesnya tadi sebenarnya masih bisa untuk mundur ya, tapi dia masih merasa belum puas mungkin, dan akhirnya harus ter-pick up. Oke, benar banget. Kita lihat ada Bangsin dengan Wild Charge-nya langsung ke arah Kokitsu, tapi di belakang sana kita lihat langsung diulti saja seorang Eve-nya, tapi ada backupan dari yang namanya Beleric berhasil save the day. Kita lihat langsung diulti aja oleh Beleric mendapatkan 1 player lagi, dan lagi sembari di belakang sana Eve hanya menahan diri menggunakan Void Crystal, tapi ada Black Dragon Form yang dilakukan oleh Anti-Buff mengusir mundur seorang Beleric. Kita lihat di belakang sana juga Link-nya tidak bisa berbuat banyak karena bisa ke-stun oleh ultimate dari Shinji dan juga Satpol yang bisa nge-stun dia. Yes. Dan kembali ada Mayhem lagi kali ini karena 2 player dari tim Eagle Knight harus pick off. Tersisa 1 pasti ya. Yang dan belum bisa ikut fight kali ini. Jadi harus ditahan dulu mungkin pergerakannya, sementara dari tim Formes harus menjaga base saja, mungkin lebih ke arah defense saja. Oke, dan tadi kalau sempat saya lihat Ozil atau Link-nya sudah mengamankan Malefic Roar. Ini berarti yang pakai armor udah kayak nggak pakai armor karena ada Malefic Roar yang diamankan oleh seorang ini. Tapi Shinji baru untuk ngecek rumput aja, berharap
mendapatkan jackpot. Ada yang sembunyi di sana, ternyata nggak ada sama sekali. Belum mendapatkan siapa-siapa. Hook dari sini tapi kita belakang sana. Bouncy, Wildcard mengarah ke 2 player tapi masih ada shadow kill. Tapi itu tidak bisa menyelamatkan dirinya karena ada dari Ozil menggunakan lini yang mendapatkan 1 player lagi. Dan mereka memutuskan untuk lanjut ke mid atau lanjut ke Lord. Gimana nih ya? Ya mungkin dibagi 2 ya. Karena harusnya ini terus di arah mid itu masih bisa juga untuk di push. Tapi ya seperti yang kita lihat ini turret di bottomnya bisa, dan itu dia Lord sudah diamankan kali ini. Yep, benar banget. Lord tanpa ada gangguan lagi dan lagi. Mereka mempunyai sekitar 7 detik sebelum Lordnya maju atau spawn di Land of Dawn. Ini mereka tinggal menjalankan macro play ke area bottom lane untuk menjalankan minion juga. Ya, Lordnya bakal mengarah ke arah top lane kali ini, jadi dari tim Formes akan lebih fokus ke arah top lane-nya dan mungkin di arah mid lane-nya karena biasanya akan ada split push. Benar banget, sementara Bang Sin masih berada di area terdepan, mungkin pengen mengusir teman-teman dari yang namanya Formes menggunakan wild charge atau mungkin tidak bisa dibiarkan bergerak dengan bebas seorang Ayo bisa karena di bawah sana sudah hancur, sementara di atas sana ada Lord yang sudah masuk tapi ada Groknya terlalu berani depan menggunakan wild charge tadi Pak harus diculik oleh teman-teman Formes, sementara di mid lane-nya belum ada minion yang maju lagi. Terpaksa kita lihat 1 hit lagi dari sana tapi belum ada wall manipulation dari Eve-nya, ditahan aja mendapatkan 1 turret di mid kah, ternyata masih bisa di dev. Ya, slingnya juga masih cukup sabar, nampaknya belum ada pergerakan yang lebih lagi, masih menunggu momen-momen yang pas karena tadi masih ada yang terus di arah mid lane, jadi agak sulit mereka untuk masuknya. Iya benar banget, tapi minnya udah hilang, ternyata ini sudah bolong, semuanya sudah ompong dari inhibitor turret yang dimiliki oleh tim Formes. Jadi mereka hanya bisa bertahan saja sampai saat ini. Tinggal melihat bagaimana dari tim Formes di sini bisa mempertahankan base-nya mungkin atau mencari kesalahan ya dari tim Eagle Knight sehingga mereka bisa membalikan keadaan. Ini agak sulit sih sebenarnya. Iya bener banget, mereka harus sabar saja tapi kita Hayabusa Kogetsu terlalu berada di depan sendirian saja, tidak bisa selamat. Ada bareng juga, kita lihat ada world manipulation, dikejar-kejar oleh seorang Rock dari Bang Sin, langsung menggunakan shadow kill saja untuk bertahan tapi tidak bisa nampaknya. Wow, agak sulit untuk bertahan ya karena jadi dikejar-kejar. Ada Yves juga tadi yang menghalangi pergerakan dari Hayabusa. Benar banget, tapi Rowles ada hook flicker nampak yang mengarah ke dia, ini membuat warnya berlangsung. Kita lihat di depan sana tapi ada seorang Ozil mengarah ke belakang, tapi di belakang juga ada seorang Yuzong yang sendirian mendapatkan double kill tapi harus di wild charge. Sementara kita ada yang kena hook tapi ternyata minion saja tersisa 2 player dari Formes. Sementara kita berfokusan ke arah base tapi belum bisa karena ada Luoyi yang bertahan di belakang sana. Kita lihat base-nya dipukulkan dan yang kedua dimiliki oleh teman-teman dari Eagle Knight. Eagle Knight berhasil kembali mengamankan 1 poin lagi ya. Dan itu artinya dari tim Formes sudah ketinggalan 2 poin. Benar banget, dan ini mereka masih mempunyai 1 kesempatan lagi untuk mencuri poin dan mungkin di game selanjutnya bisa membalikan keadaan. Aha, benar banget. Itu dia match yang kedua. Kita bakal menunggu match yang ketiga di mana dari tim Formes itu bisa menjadi penentuan juga ya. Ketika mereka mendapatkan poin, mereka masih bisa bermain lagi. Tapi ketika mereka tidak mendapatkan poin di match yang ketiga, dengan senang hati pasti ya si Eagle Knight-nya sudah masuk ke Grand Final. Benar banget, sementara kalau yang seperti yang kita tahu sudah ada teman-teman dari RB Bopeng yang menanti di babak Grand Final. Jadi siapapun yang menang langsung melawan RB Bopeng dan siapapun yang kalah akan memperebutkan juara 3 dengan Turura. Ya, kembali roomnya dibuat dan menunggu teman-teman untuk join ke dalam room. Mungkin teman-teman yang di venue
jangan meninggalkan tempatnya karena di sini masih ada satu match lagi yang seru banget. Entah itu satu match atau masih ada beberapa match ke depan. Yang jelas ini bakalan seru banget. Dimana di sini Formes harus berusaha semaksimal mungkin ya untuk mendapatkan 1 poin di match yang ketiga kali ini. Bener banget, dan mungkin kalau melihat saya sih dari pribadi aja melihat pergerakan dari Bang Sin yang sedari tadi ngegangguin yang namanya jungler dari teman-teman Formes terus. Ini bisa dipertimbangkan untuk menggunakan jungler fighter. Setidaknya sedikit lebih tebal dan ketika diganggu justru bisa membalikan keadaan. Benar banget. Jadi memang mereka harus banyak pertimbangan lah ya dari segi benar banget. Karena ketika mereka menggunakan assassin lagi, tentu hero atau Bang Sin tadi bisa menggunakan hero tank yang rusuh lagi dan membuat Kokitsu kembali nggak bisa farming dengan khusyuk. Dan tentu itu membuat dia kurang bisa menggendong kalau misalnya farmingannya tidak mendapatkan maksimal. Iya, oke, kita masih menunggu ya. Yes, tanpa berlama-lama lagi, game ketiga sudah masuk ke fase draft pick. Kita lihat di sebelah kiri sudah ada Formes yang akan melakukan ban pertama. Kira-kira apa yang bakal langsung di ban dari seorang saya Satpol kali ini ya? Di antara Oke. ada If yang dari tadi menjadi Aku MVP di diciptakan tim untuk itu. Eagle Knight harus kena ban, sementara Masya sudah harus di ban juga. Masya juga udah di ban. Kita lihat lagi ban yang kedua dari tim Formes. Selamat datang Oke, di Grok istanaku, yang cukup merepotkan juga teman. berhasil atau langsung di ban saja oleh teman-teman Formes. Sementara dari tim Eagle Knight langsung nge-ban apakah Baxia. membutuhkan perlindungan Karena kemarin dari kalau nggak salah hujan. Kokitsu sempat pakai Baxia juga sekali dan langsung di ban juga. Iya. Sementara Oke. first pick dari Shinji atau tim Hanya Ningsi ternyata cinta yang dan nge-pick ya. malam Sicilian yang yang tidak digunakan oleh akan pernah Ningsi. habis. Kemarin juga dia sempat menggunakan Sicilian.
Yap. Sebentar kita lihat Esmeralda Matilda tanpa berpikir lama Bangsin Esmeralda kembali ke tuh. Bangsin Matilda set point Mecha Esmeralda. Ya, sementara dari Kokitsu dan saya Satpol ngepick hero apa? Dari tim Karina. Forme Dengan Oke, bertukar jungler kah? Aku akan mengkhianati dunia daripada membiarkanku dikhianati Nanti kita lihat saja karena biasanya yang jadi jungler adalah Kokitsu, tapi kita lihat ada Clean yang langsung digunakan oleh Raulos dan ini keputusan yang tepat juga menurut saya karena Karina itu imun terhadap basic attack kalau dia pakai invisibility atau skill satunya. Tapi kalau misalnya pakai skill satunya dari Clean itu dia tentu masih masuk damage-nya. Oke, linknya di band, link yang merepotkan banget langsung di band, tapi masih ada tadi sempat digunakan Fanny dan Kufranya kena band juga. Hayo loh. Lunox memberi ternyata pencerahan langsung dan diamankan menginspirasi. oleh tim Eagle Knight. Dan sementara itu dari tim Formes last pick-nya Oke, Kokitsu nggak suka Kokitsu. Kokitsu Karena tadi apa Kito dan Kokitsu. digabung aja ya. Gabung. Aduh. Oke, menggunakan Pakito dari seorang Kokitsu sementara kita lihat Shinji, Digi. Oke, Digi menjadi roamer dan tentunya di patch yang terbaru ini Digi jadi roamer tapi biasanya dipakaikan yang namanya Dire Hit jadi Diginya lebih ke arah damage tapi ada Fanny nampaknya. Itu bukan Fanny ya, itu Hayabusa ya ternyata ya. Kita kena tipu barusan. Oke, dan nampaknya dari tim sebelah atau Fornes ada sedikit perombakan jungler. Yang biasanya Kokitsu yang jadi jungler, tapi untuk kali ini ternyata junglernya dikasih atau diberikan kepada Bapak Satpol. Saya Satpol dan dia laki-laki. Apakah dia bukan Bapak Satpol? Iya. Iya benar banget sebentar kita lihat. Kok saya takut ya? Aku ngeri loh. Oke, sementara di bawah sana ada Hayabusa yang ini berarti Ozil lebih memilih untuk menggunakan yang namanya jungler assassin ya. Dari tadi 3 game berturut-turut Fanny assassin, Link assassin, Hayabusa juga assassin. Yes, kita sudah ada di lane of game ketiga. Finishing point, mana suaranya? Di sebelah kiri atau dari Formes ada Cecilian, ada Yuzong, ada Pakito, Karina, dan Digi. Sementara di kanan dari teman-teman Eagle Knight ada Hayabusa, ada Matilda, ada Clean, Esmeralda, dan Lunox. Ya, itu dia. Masih kita harus fokus sepertinya di arah mid lane ya, karena saya agak penasaran Karina di sini bakal diganggu kah buffnya. Kalau pengen ngeganggu menggunakan Matilda sih tidak bisa seagresif kalau misalnya dia menggunakan hero-hero tank. Tapi kita lihat Kokitsu sudah berada paling depan, langsung buy one, tapi saya Satpol berada juga di area depan, harus mundur karena ada 3 player dari teman-teman Eagle Knight. Yes, belum ada orang yang berlanjutan lagi, masih sama-sama mengamankan posisi mereka, mundur terlebih dahulu ya, nge-clear minion mungkin atau farming di early game. Ini baru menit ke 1 loh. Yep, bener banget, dan ini tentu masih belum terjadi apa-apa, tapi Kokitsu akan terkena geng dengan 3 player masih dapat bertahan menggunakan jabnya tadi. Mundur pakai jab itu nggak apa-apa. Yes, masih bisa survive ya, walaupun di sana turretnya harus terkena hit tapi dia masih bisa recall pastinya. Turret masih tebal ya, jadi masih bisa lah ditinggal. Bener banget, sementara kalau kita lihat di area bottom lane masih sama adu tebal kedua hero ini, ada Esmeralda dan Yuzong. Tentunya akan berlangsung lama tapi Diginya berhasil keculik di area bottom lane, sementara Kokitsu berusaha untuk mendapatkan minion atau gold dari katapultnya. Yes, tapi dari tim merah kali ini atau tim Eagle Knight
sepertinya terus-terusan mengincar Sicilian dan juga ada Paketo di arah top lane ya. Benar banget, sementara saya Satpol ingin diganggu tapi ada backupan sementara di area top lane. Harus berhati-hati seorang Kokitsu karena dia melee, sementara dari Clean ada Hironsu. Hit lagi, satu hit lagi harusnya, tapi Rolles tidak akan nafsu banget ya, tidak harus mundur terlebih dahulu. Iya benar banget, sementara kita Hydrosaurus menggunakan Lunox-nya langsung melakukan ultimate, tapi Ozil masih mundur nampaknya karena tidak ada backupan dari teman-teman, dan Digi sudah mau nggak mau terpaksa mengeluarkan ultimate-nya ya. Digi si rusuh ya, dia mati pun rusuh. Dia mati pun rusuh kata, sementara Iya, kita gangguin. lihat belum terjadi apa-apa lagi di menit yang menuju ke menit ketiga untuk kali ini. Oh, tapi ternyata kita lihat Kokitsu hampir mendapatkan seorang Bangsin, tapi di belakang sana ada Gigi bantuan dari Gigi, tapi masih ada shield dan masih bisa kabur menggunakan guiding wind. Oke, ada Digi juga di sana yang mencoba untuk nge-backup. Sementara di arah bottom lane ada Esmeralda yang ya dia harus recall terlebih dahulu mungkin. Benar banget, tapi kita ada Rolles yang langsung dia harus mau nggak mau menggunakan flickernya karena di bawah sana tadi ada 3 player sekaligus. Iya. Itu dia kena hit, nggak bisa selamat, sementara kita lihat Kokitsu masih bisa bertahan ternyata tidak, tapi kita ada Bapak Satpol langsung datang ke belakang masih Tapi bisa mundur selamat lagi ya. Iya benar banget, dia lihat ternyata rame nggak jadi dia mundur deh. Rame pak, mundur gitu ya. Oke, sementara kalau kita lihat di area top lane sana dari Bangsin tersisa tipis banget, nampaknya harus kecuali, tapi saya Satpol masih bisa mundur kan, ternyata benar banget masih dapat selamat karena tidak ada backupan damage dari teman-teman Eagle Knight yang bisa membantu membunuh Satpol. Tapi kita lihat Bapak Esmeralda benar banget tipis banget berhasil kalah Red team kill hero nampaknya. has been slain. Langsung mendapatkan Esmeralda juga ternyata di arah bottom lane dan di arah top lane. Kita lihat lagi di sini anti buff masih anteng aja ya, masih ini aja. Tapi ini lagi ke arah turtle, kita bakal langsung di kontes. Odil Hero has Dia langsung menggunakan shadow kill saja, tapi di belakang sana harus terculik seorang Yugongnya, disusul oleh Satpol, ternyata tidak mundur dulu karena ada zoning out yang digunakan atau dilakukan oleh Bangsin. Oke, harus berhati-hati karena kita lihat di depan sana ada Hayabusa. Shadow killnya sudah tidak ada, makanya tidak dilakukan, tapi kita masih pengen lebih, ternyata tidak berhasil. Sementara Kokitsu mundur lagi, ingin membersihkan landing saja. dan Paketo di sana harus bertemu, tapi ya masih bisa mundur lagi. Tapi saat Hayabusa sudah ada shadow kill kan, ternyata belum dilakukan. Kita lihat langsung pengen ada nge-game ke bawah, tapi masih cukup kuat untuk teman-teman Formers yang berhasil nge-defense di area bottom lane. Kembali pasif nampaknya untuk menit sekian ini. Iya, kembali pasif ya, masih di menit yang kelima sih sebenarnya. Jadi mereka masih bisa, ya mungkin mengulur waktu untuk yang kuatnya di late game, mungkin bisa diulur-ulur dulu waktunya. Benar banget, sementara Andi Bapak aja menggunakan Black Dragon Farm-nya untuk defensif saja karena ada 2 player yang datang ke arahnya. Dia harus mundur, mau nggak mau harus mundur. Sementara Kokitsu 1 lawan 1 melawan yang namanya Esmeralda. Dia kalah level 1 tapi sudah ada backupan yang mengusir mundur seorang Esmeralda. Benar banget, sudah kehilangan 1 turret di arah bottom lane dari tim Formers kali ini. Dan harus berhati-hati juga di arah mid lane, sepertinya bakal langsung di push juga. Minion sudah masuk, Kokitsu mencoba untuk maju ke depan tapi harus mundur lagi terlebih dahulu. Benar banget, kita lihat dipaksakan mid lane-nya, tapi kita lihat ada saya Satpol langsung berusaha untuk mendapatkan 1 turret, tapi ada ultimate dari Esmeralda yang menculik Satpol. Masih ada dari Diginya menyelamatkan Hari, tapi kita lihat Esmeralda atau Matilda-nya berhasil keculik juga. Masih ada minion yang mengganggu pergerakan mereka dan mereka bakal langsung Nampaknya berhasil, ternyata tidak. Untung masih dapat selamat dari seorang Ningsih yang menggunakan Cecilian-nya. Tapi kita lihat Ozil berusaha untuk mencari-cari pundi-pundi gold selanjutnya. Ya, ada Esmeralda juga yang masih diganggu terus pergerakannya di sini. Tapi ya regroup terlebih dahulu mungkin ya, di arah mid lane juga harus dijaga ketat oleh Cecilian dan juga Digi di sana, dan
Red team has slain the Turtle turtle. sudah diamankan kembali dari tim Eagle Knight. Benar banget, mereka sudah mengamankan Turtle lagi dan ini berarti objektif selanjutnya selama kurang lebih 2 menit ke depan adalah Bapak Lord yang terhormat sembari mungkin menjalankan lane saja kedua atau lebih tepatnya Eagle Knight. Dari tim Formation di sini sudah ketinggalan network yang cukup jauh ya dibandingkan tim Eagle Knight. Entah kalau dari segi level aku nggak begitu melihat, jadi ini dia. Benar banget, tapi kita lihat Hayabusa di sana terpaksa menggunakan ultimate-nya, tapi ada Black Dragon Family anti-buff yang menggunakan dirinya, menyelamatkan dirinya di tempat, tapi Koketsu terlalu berada di depan. Ada time journey yang digunakan diri tapi tidak berhasil menyelamatkan teman-temannya, sementara satu berhasil mundur dan Ningsi juga berhasil mundur tapi berhasil keculik lagi seorang Yuzongnya. Ini membuat mereka dari Eagle Knight bisa mendapatkan purple buff milik Formace. Benar banget, Karinanya nggak mau gegabah, dia harus meninggalkan war yang tadi berlangsung dan ini langsung di-kill saja seorang Cecilion-nya. Kita sementara satu bersama mendapatkan satu orang Hydrasaurus di ulti saja, tapi masih dapat selamat karena ada backupan dari teman-teman oleh Eagle Knight di depan sana. yes, terus Pakito kali ini yang harus menjaga area inhibitor turret ya di area mid, dan ada inhibitor turret juga di area top lane kali ini. Kita lihat Pakito masih dapat selamatkan, dia menggunakan jetnya, strike-nya masih digunakan untuk mundur, tapi kita lihat ada Ozzy yang ikut membantu dan hanya untuk membersihkan atau mendapatkan turret di area top lane di atas sana. Cloning saja oleh seorang Esmeralda. Tertinggal 10.000 network ini dari tim Formation, dan bagaimana cara mereka mempertahankan agar mereka tidak kehilangan poin lagi di match kali ini. Iya sebenar banget, dan kembali mereka mendapatkan Lord tanpa ada gangguan, tanpa ada kontes sama sekali, dan ini ada sekitar 15 detingan lagi sebelum Lordnya nge-spawn membantu teman-teman dari Eagle Knight untuk nge-push atau bisa saja langsung nge-end gamenya. Ya, dan itu dia, ada Esmeralda ternyata yang mengganggu saja dibanding dengan Lunox kali ini coba mengganggu saja mungkin dari tim Formation, dan itu dia Lordnya sudah muncul mengarah ke arah bottom lane. Yes, benar banget, hanya merapikan lane sambil menunggu Lord datang di area bot lane sana. Masih saling sabar kali ini. Yep, mau nggak mau harus sabar sih. Iya. Sementara kalau kita lihat hero high ground dari Formace cuman Cecilion seorang, tapi Yuzong bisa digunakan untuk mengusir ke belakang. Kita lihat Sad Boy Mecha sudah berada di area paling depan. Ada reverse time yang digunakan oleh Digi tapi masih dapat selamat. Oh, di belakang sana berhasil menculik seorang Yuzong nampaknya. Kita lihat Lordnya sudah masuk ke story killing yang dilakukan oleh seorang mati yang mendapatkan double kill dari Esmeralda. Tapi sementara itu mendapatkan seorang kondisi juga tersedo player, dan base-nya difokuskan mendapatkan game yang ketiga untuk teman Eagle Knight. Congratulations untuk Eagle Knight. Sudah mendapatkan 3 poin ya. Yep, 3 poin sekaligus tanpa balas. Dan berhasil melaju ke babak final yang akan bertemu dengan teman-teman dari RB Bopeng ya. Tapi esok hari tentunya. Ya, pastinya akan dilaksanakan besok hari, jamnya mungkin sama dengan hari ini di mulainya itu di jam 1 mungkin ya. Iya benar banget, sama dengan jam hari ini, jadi kita mungkin untuk game untuk hari ini udah habis matchnya. Iya, ya. Cepet ya. Alhamdulillah ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton di YouTube channel kita, dan terima kasih juga yang udah hadir di venue. Yep. Kita ketemu lagi besok ya. Yap, di jam yang sama itu. Jam yang sama. Kita udah kayak presenter TV nggak sih? Nggak apa-apa. Kita ketemu di jam yang sama. Jangan lupa. Iya, dan tentu buat yang menang kita ucapkan selamat bisa
bermain di babak grand final besok. Buat yang kalah jangan patah semangat, dan tentu kalian juga akan bertanding besok memperebutkan second runner up yang tentunya hadiahnya tidak kalah jauh dari yang lain. Bener banget, jadi besok jangan lupa kasih kita yang seru-seru lah ya. Bener Harus seru banget, kita butuh yang seru-seru. Oke. Kalau gitu kita pamit undur diri dulu ya. Saya Dewi Sari. Dan saya Bro, sampai jumpa di grand final besok hari. Bye-bye.